Nah, Ini Hai. dia British man kita nih. sorry, gue gaptek TikTok soalnya dari tadi gue apa-apa. ngutak-ngatik nggak kayak dapat. gitu. Iya ya, Belajar saya juga. Lu jadi mana ini? lagi di rumah. Ya kok Waduh, belum. mantap aja. Nah. Gak apa-apa, gak apa-apa. Nanti jadi Aku doyan, ketek. Bang. Lagi di rumah. Nanti Ya, gimana? Oke. pindah Gak ke apa-apa, dalam gak deh. apa-apa. Sebentar, saya Oke, pindah ke dalam. Siap. Kalem kan? Sorry, dimatiin lampunya. Ini dia salah satu orang yang dari dulu menginspirasi saya untuk bergaya. Kang Reza. Bergaya. Benar, dari udah dulu punya tuh, ciri khas ya, uh, Kang Reza tuh. Ya, paling berani dia mah, berbeda dari jam. Sama dengan Rif lah, sebenarnya kurang lebih. Cuman bedanya ini nggak pakai Oke. undangan. Halo Kak Gimana Reza. Kang Reza? Sehat? Alhamdulillah baik. Ya, selamat datang di podcast kami yang sangat sederhana ini. Sorry lama dari tadi gue ngutak-ngatik ini cara masuknya gimana ya? Bingung. Oh, nggak apa-apa, kita sama-sama belajar Kang Reza. Kang Reza, sebelumnya Nggak apa-apa, Kang. saya untuk mengucapkan terima kasih sudah mau mampir di podcast kami yang sederhana ini. Siap sama-sama. Terima kasih. Kang Reza ini kenalin ada Dian, ada Faris, ada Kenal, Mas Bang. Agung dari MNC. Hai, halo, apa kabar? Halo, Halo, Kang Reza. ya, Sehat-sehat selalu Bang Reja. alhamdulillah, baik. Ini pulang kerja Kang Reza. Enggak. Tadinya udah pakai baju rumah, cuman gara-gara podcast jadi pakai kemeja aja, cari yang ada. Iya, memang selalu ini ya tampil energik dari dulu. Ya, Oke, guys, ini kita sudah hadir Kang Reza. Kang Reza, ini mungkin banyak yang bertanya-tanya selama ini ya. Grup itu bukannya bubar ya? Kok nggak ada kabarnya lagi ya? Kok nggak pernah di TV lagi? Gitu kan? Pertama itu. Kedua, masih juga mungkin banyak yang belum tahu juga Kang Reza ini sebenarnya asli dari mana dan awal karirnya itu seperti apa gitu Kang Reza. Banyak yang pengen kenal lebih dalam lagi ya Kang Reza ya. Boleh Siap. kita bahas sedikit Kang Reza di sini ya. boleh. Silakan Kang Reza biar kita sama-sama dengerin. Ya, The Groove itu sebetulnya kan nggak bubar, selama ini juga kita selalu manggung-manggung aja sih. Cuman kan memang masanya masanya tampil di TV kan sekarang program musik live musik di TV kan udah nggak ada kan program musik itu satu gitu ya. Kemudian sekarang kan memang trennya kan sudah beralih tidak ke TV lagi kan ya. Jadi kalau buat muncul di TV mungkin kalau kayak mungkin buat gosip, buat apa mungkin ya bisa lah. Tapi kalau kayak tampil musik itu kayaknya tempatnya udah nggak ada ya. Tapi kalau manggung sih kita tetap terus manggung. Kita sempat vakum itu kan tahun sudah lama. Tapi kalau sekarang kan jalan terus. Memang mungkin orang jarang lihat mungkin karena memang kita manggungnya juga kan kayak sebagian memang buat umum, tapi sebagian lagi setengahnya lagi itu kan banyak manggung di acara korporat yang memang nggak kita promoin kalau kayak manggung di acara korporat kan. Karena bukan buat umum gitu, itu intern kan biasanya. Tapi kalau pas kita manggung buat acara buat umum ya kita pasti promoin. Biasanya kalau orang tahu itu pastinya dari akun sosial media ya, mungkin orang baru tahu oh The Groove masih ada gitu. Tapi kalau misalkan nggak ngikutin ya memang mungkin disangkanya nggak ada sih. Tapi kita tetap jalan terus kok selama ini. Betul. Nah, yang tadi kan banyak yang pengen tahu nih sebenarnya Kang Reza ini dari Jakarta langsung atau dari mana sih? Karena ada juga yang bilang dari Bandung gitu. Kalau mungkin kita sebagian kecil sudah tahu ya. Kalau saya udah tahu Kang Reza ini dari Bandung. Nah, gimana Kang? Sebetulnya saya sama teman-teman dari The Groove itu kan aslinya dari Bandung ya. Jadi The Groove, saya teman-teman semuanya The Groove itu kan lahir dan besar di Bandung tuh. Lahir besar itu kan. Jadi memang ada yang nggak pure orang Sunda ya. Kayak kalau saya pure Sunda gitu orang Bandung. Tapi kayak teman-teman tuh kayak Tanto kan orang tuanya Jawa gitu. Kayak Rejos dia orang tuanya Ambon. Tapi
besarnya di Bandung gitu. Cuman kalau memang semenjak The Groove rekaman, kalau kayak saya pribadi itu hijrah ke Jakarta sih. Jadi maksudnya hijrah itu domisili di Jakarta dari tahun sekitar 97-an ya. Mulai domisili maksudnya menetap gitu. Paling ke Bandung itu kalau sowan ke orang tua gitu. Tapi kalau stay sih sudah di Jakarta. Cuman The Groove-nya sendiri jadi kebagi dua nih. Setengah domisili Bandung, setengah lagi domisili Jakarta. Oke. Nah, untuk The Groove kalau begitu, kalau sampai saat ini Kang ya, setengah di Bandung, setengah di Jakarta. Iya. Nah, untuk frekuensi ketemunya gimana nih Kang? Dengan format yang baru ya? Memang agak sulit sih ya. Maksudnya memang, tapi kan sekarang udah zamannya teknologi ya. Jadi kan kita bisa Zoom meeting, bisa video call gitu. Jadi kalau kayak kemarin juga kita proses rekaman juga banyak lempar-lemparan data lewat email gitu kan, data musik dilempar lewat email. Jadi memang teknologi juga banyak ngebantu banget. Cuman ya sebisa mungkin memang ketemu sih. Biasanya salah satu ngalah gitu. Misalkan kalau kita ada event kerjaan di Jakarta yang misalnya show-nya di Jakarta, yang dari Bandung ngalah gitu. Kalau misalkan kita ada performnya di Bandung, yang dari Jakarta ngalah. Latihannya misalkan atau pertemuannya gitu. Oh, karena gitu sih paling. Di Bandung, kalau misalnya dapat eventnya di Jakarta. Iya, buat kota berarti ketemunya di Jakarta ya kan ya. Di Jakarta. Biasanya kan kalau luar kota kan biasanya harus pakai pesawat ya. Kalau naik pesawat kan biasanya dari Jakarta tuh. Yang dari Bandung biasanya ngalah. Oke, Kang, sedikit flashback juga nih supaya banyak orang kembali tahu nih perjalanan The Groove. Mungkin sebelumnya juga mungkin pernah baca atau kita ingatkan kembali. Nah, perjalanan The Groove sebelum menjadi The Groove ini kan pasti panjang nih Kang ya. Iya. Yang walaupun terbentuknya di Bandung nih ya gitu. Seperti apa itu Kang? Mulai bermusiknya dari udah gitu. Perjalanannya apakah mulai dari reguleran dulu di kayak band-band kayak Riff itu kan mungkin di reguler dulu di kafe gitu kan? Iya. Ganti-ganti personil, ganti-ganti band juga. Nah kalau Kang sendiri ini seperti apa Kang sampai yang namanya bisa ketemu namanya sama member The Groove ini dan tercipta The Groove? The Groove boleh, itu kan? sendiri, iya boleh dong. Memang The Groove itu sendiri kan asal mulanya dari band cafe ya, reguler di cafe asal mulanya. Jadi memang dulu kan kita pas pertama bikin itu memang tujuannya buat reguler di cafe gitu. Kemudian kita bikin konsep, awalnya itu kan konsepnya memang pas buat di cafe itu kita bikin acid jazz ya konsepnya. Jadi musiknya acid jazz, memang pada saat itu kita nyari yang nggak ada gitu. Karena pada saat itu trennya kan kalau nggak top 40 pop, kalau nggak rock gitu. Pilihannya kan cuman itu kalau dulu. Jadi pada saat kita bikin The Groove, kita coba bikin yang lain yuk gitu. Akhirnya ya kita milih acid jazz, kemudian kita mulai reguler sama Riff kan sejaman kita. Dulu waktu kita manggung sempet di Bandung di salah satu kafe, kita manggung hari zaman Ohara. Ya, waktu zaman Ohara kayak misalkan kita hari Selasa, Riff hari Jumat kalau nggak salah. Kemudian di Jakarta juga di Taman Ria Senayan, kita manggung di tempat yang sama tuh beda kafe. Jadi kita manggung di kafe New York Cafe di Taman Ria. Kemudian Riff di seberang tuh kafe apa tuh lupa namanya yang temanya olahraga tuh di Taman Ria dulu ada tuh. Jadi memang sejaman kita barengan tuh dulu sama Riff tuh. Awal mulanya. Belum rekaman ya. Sebelum rekaman. Nah, dari berapa band itu Kang? Sampai ibaratnya ketemu sama The Groove. Berapa kali nih ganti-ganti band Akang secara personal? Oh, kalau saya sendiri? Oh, udah banyak band. Soalnya waktu itu kan reguleran aja udah berganti beberapa band. Kemudian sempat pengen bikin buat tujuannya buat rekaman, kita bikin demo, bikin band dengan siapa. Kayak dengan Diat juga pernah tuh, Diat Nuno tuh bikin demo dengan bikin band. Bikin demo, cuman kan nggak tembus gitu. Jadi memang udah lumayan ya, udah lumayan banyak ya band. Oke. Terus kan dari masa reguler ini berarti sama menjalani hal yang sama ya sama anak-anak band pada umumnya itu selalu melakukan yang namanya pengen masuk ke dalam industri.
Oh, buat demo. mm-mm. Kalau The Groove itu awalnya memang tujuannya kan kayaknya kalau nggak salah dulu tuh memang nggak kepikiran buat rekaman ya. Pokoknya kita manggung bawain musik yang kita suka pada saat itu kan, musik acid jazz. Cuman searah berjalannya waktu gitu, tiba-tiba ada tawaran rekaman nih. Pada saat itu mulai ada langsung peralihan buat kita ada tawaran rekaman, kita bikin yuk gitu. Akhirnya kita mulai coba belajar bikin lagu gitu akhirnya. Jadi dari situ mulai tuh berganti arah tujuan lah, kira-kira begitu ya. Oke. Berganti arah tujuan buat tujuannya ke recording. Pernah ngalamin ditolak-tolak juga nggak sih demo-demonya kan, kayak anak band kebanyakan gitu? Tawarin Kalau- produser, tawarin ke label. Ya kalau The Groove alhamdulillahnya enggak ya. The Groove Langsung itu ya? Enggak ya? memang pas ada tawaran pertama langsung di approve gitu. Tapi kalau secara personal mungkin teman-teman yang lain juga pernah ditolak juga sih. Termasuk saya juga pernah ditolak beberapa kali dengan band yang berbeda gitu. Tapi kalau The Groove-nya sendiri enggak. Justru pada saat itu kita Ya. jadi ceritanya kita itu sukses dulu di kafe kan dulu. Jadi pada saat itu kayak kita udah kalau zaman sekarang kan zaman sosial media, zamannya followers ya. Kalau dulu kan belum tuh. Iya. Jadi pada saat itu Iya, kita betul. manggung di sini, cuman kita bisa mengumpulin massa, ceritanya begitulah. Jadi kita manggung di New York Cafe, kita manggung di James Block M, kita manggung di James Lipo, di Hard Rock Cafe Hard Rock Cafe Sarinah. Dulu kan kita sempat reguler juga tuh tiap minggu. Iya. Jadi pada saat kita manggung itu kita bisa ngumpulin massa gitu. Pada saat itu mungkin dilirik sama orang label, oh ternyata The Groove fansnya banyak ya, karena pada saat itu kan bukan katanya memang pada saat itu memang kalau kita manggung selalu full pack gitu. Kemudian itu dilirik mungkin karena ternyata kita masanya banyak lah, sampai akhirnya secara otomatis ditawarin sama pihak label gitu. Dari Mas Yofi awalnya, Yofi Widianto. Oke. Mhm. Berarti dia salah satu orang yang berada di sejarah awalnya The Groove ya Kang ya? Dia yang paling berjasa banget karena dulu Mas Yofi itu yang merekomendasi The Groove ke Sony Label pada saat itu, ke Pak Ian. Jadi Mas Yofi Pak Ian, ya? Iya, ke Pak Ian Sony Label pada saat itu. Jadi sebetulnya Mas Yofi itu yang merekomen, ini band bagus nih, dia punya karya bagus nih, kayak kira-kira begitulah. Kemudian label tertarik itu karena Mas Yofi sebetulnya, campur tangan Mas Yofi. Karena Mas Yofi itu The Groove itu sama Kahitna itu sebetulnya kayak adik kakak sih, The Groove sama Kahitna itu, karena dari dulu kan kita deket kan. Kayak Ari pemain gitar dari The Groove itu kan kakak kandungnya Andri Kahitna, gitaris Kahitna. Oh alah, ya. Jadi Deta pemain drumnya, Deta pemain drum The Groove itu sepupunya Yofi, sepupu dekat. Jadinya kita dari dulu tuh emang deket banget secara pertemanan ya. Udah kenal dari zaman dulu. Jadi kita saling kenal secara ya. Dulu juga The Groove kan pertama kali awal masuk ke Jakarta kita belum punya tempat. Kita sempat numpang di base campnya Kahitna kan, di Kayu Putih. Kayu Putih ya. Jadi kita sempat numpang tuh. Hutan kayu, iya benar-benar. Jadi kita sempat sering nginep tuh di situ sebelum punya tempat sendiri, sampai akhirnya kita punya base camp. Awal-awal sebelumnya kan kita numpang di hutan kayu terus tuh, karena dekat sama anak-anak Kahitna kan. Jangan-jangan yang ngasih nama The Groove ini juga Kang Yopi? Oh enggak. Kalau The Groove itu dari awal memang kita yang create. Sebetulnya Rejos sih yang punya ide. Kemudian dia, kenapa nggak setelah ada beberapa pilihan, Rejos yang nemuin ide. The Groove aja deh, kayaknya bagus nih. Akhirnya anak-anak setuju gitu. Kalau Mas Yofi sebetulnya dia adalah kayak semacam mentornya The Groove lah ya. Karena kita banyak bertanya kan ke Mas Yofi, ke teman-teman dari Kahitna, kita banyak nanya, banyak belajar lah ya. Kemudian juga album 1-2 kan produsernya Mas Yofi itu, The Groove itu. Iya. Yofi Widianto. Kemudian vokal direkturnya Mas Dodi Is tuh dulu. Mas Dodi Is basisnya Kahitna tuh vokal direktur. Oh iya. Album 1-2 ya kalau nggak salah. Sampai saat ini juga Kang Yopi terlibat yang Mas Yofi.
sampai The Best dan yang EP ini? Kalau The Sampai Best dia enggak kalau The Best. Tapi kalau EP yang sekarang enggak juga, itu kita sendiri juga tuh semua tuh. Karena terakhir ini kan The Groove udah indie tuh, jadi semuanya kita sendiri ya, apa-apa sendiri gitu. Tapi kalau Mas Yofi sih jadi semacam sampai sekarang jadi kayak sempat bertanya lah ya. Bertanya gimana tuh Kang? Ya kalau misalkan sama yang lebih senior kan biasanya kan kita pengen belajar atau kita kayak sharing-sharing ya. ya minta masukan, minta saran gitu, kayak macam-macam lah. Kalau sama orang yang lebih tahu kan kita pastinya ini ya, apalagi sama orang yang ikut membesarkan juga pastinya kita bukan berusaha ada banyak pembuatan bertanya lah. single juga ya dari Mas Yofi ya. Oh iya, yang dari album pertama itu kan ciptaannya Mas Yofi tuh. Satu Mimpiku ya. Iya, Satu Mimpiku. Kebetulan kan dulu beliau adalah produsernya kan, kemudian dia juga menyumbangkan lagu ke kita, kemudian kita aransemen versi The Groove lah. Gitu. Mas Faris, ada ini kayaknya udah ada yang mau ditanya nih Mas Faris. Senyum-senyum dari tadi. Moga. Reza, Halo, ya malam. Ini Ya, The Group ini merupakan salah satu band inspirasi gue di saat gue nge-rap. oh, terima kasih. Kita sering bawain lagu-lagunya di Group. Memang di saat pas kita lagi reguleran juga bawa lagu itu semua pada goyang. Iya. Kang, gue simpel aja sih sebenarnya pengen tanya untuk hal pribadi dari bukan hal yang pribadi ya, maksudnya Iya. diri Kang Reza sendiri, apa sih yang membuat Kang Reza untuk berinspirasi untuk masuk ke dunia musik? Kalau buat saya pribadi sih sebetulnya yang menginspirasi apa ya? Sebetulnya nggak ada ya, tapi lebih kepada awalnya kan dari hobi aja sih. Biasa kan kalau pada saat lagi muda kan, apalagi SMP, SMA itu kan seneng dengerin lagu-lagu yang kita suka lah ya. Awalnya kan karena dari hobi gitu, kemudian kita dari mulai awalnya senang mendengarkan musik awalnya, kemudian jadi ada kepinginan pengen bisa ya. Tapi dulu kan gue awalnya tidak tertarik kepada nyanyi sih awalnya tertarik kepada main alat sebetulnya. Tapi Dulu apa tuh, Kang? megang instrumen. Sempat, tapi cuman sekedar belajar, tapi nggak sempat sampai manggung banyak gitu, enggak ya. Jadi kan dulu gue sebetulnya tertariknya main alat kan, kayak pengen bisa main keyboard, pengen bisa main bass, pengen bisa main drum, awalnya kan gitu. Kemudian sempat ada kesempatan main bass di band, dalam artian band senang-senang ya, bukan band serius ya. Awalnya kan dari situ, tapi ternyata malah beloknya ke nyanyi ya. Sebetulnya nyanyi nggak jadi kepengenan sih. Dulu tuh senangnya memang dengerin musik, kemudian pengen bisa main alat aja gitu. Mungkin karena menggantikan atau memang pengen sendiri di dunia vokal gitu kan. Enggak, dulu tuh awalnya gue tuh bikin band sama teman-teman SMA, teman-teman, tapi bukan teman SMA, jadi teman main cuman beda SMA gitu, cuman pada saat zaman SMA lah kira-kira. Berarti kayak ikut festival-festival gitu ya? Gua dulu belum, dulu zamannya 17 Agustusan dulu. Jadi manggung dulu kan banyak panggung 17 Agustus tuh kalau zaman dulu. Kalau festival belum festival. Jadi dulu tuh bikin band sama teman-teman dari beda SMA lah, tapi teman main, teman nongkrong gitu kan. Gue tuh dulu pengennya main bass, cuman ternyata ada yang lebih bisa main bass, ternyata main gitar ada yang lebih jago gitu kan. Jadi semua posisi itu ada orang yang memang sudah lebih daripada gue, meskipun gue pada saat itu bisa gitu-gitu aja lah gitu. Bisa sih, tapi ada yang lebih lah gitu. Nah, ada posisi yang kosong itu ya nyanyi, sampai akhirnya aduh kok nyanyi ya. Sampailah dengan sekarang ya. Iya, tapi malah keterusan. Jadi kalau diminta sama bantuan sama band lain gitu, malah dimintanya nyanyi. Jadi ada band lain, lu nyanyi dong di band. Jadi malah gue dikenalnya jadi penyanyi band. Sebetulnya awalnya malah gue tidak tertarik nyanyi.
Jadi awalnya tuh pengen Kenapa main nggak band. tertarik, Kang? Kenapa nggak Gue- tertarik? Gue tuh dulu belum tahu gue- nih vokal Mm-mm. itu bagus gitu. ya nggak tahu ya, kalau nyanyi ya paling di rumah, biasanya kan di kamar mandi, itu cuman buat seneng-seneng lah ya. Cuman kalau mungkin sudah ada yang menilai kayaknya. Wah, vokal ini. jadi sebetulnya kayak kecebur gitu sebetulnya. Jadi dulu tuh gue sebetulnya pemalu dulu tuh, wah pemalu banget. Makanya kalau buat nyanyi itu kan harus tampil depan umum kan. Iya. Jadi pertama harus- gimana itu, Kang Reza? Pertama pada saat manggung, pertama kali juga nyanyi, apa yang dirasakan pada saat itu? Ya pastinya grogi lah. Iya. Tapi mungkin karena seneng mungkin ya, karena memang seneng main musik, seneng dengerin musik, jadinya ya enjoy aja sih, happy aja ya. Cuman jadinya jadi keterusan sih. Jadi kalau diminta orang buat bikin band itu selalu dimintanya nyanyi. Padahal awalnya tuh gue nggak tertarik jadi frontman sebetulnya. Gitu. Apa ada dari keluarga nih Kang yang emang suka nyanyi gitu kan? Dari Jawa Barat ini kan Mm-mm. banyak musisi itu beberapa yang saya ajak ngobrol itu kan mereka ada dari keluarga gitu kan, ada dari Yeah. turunan Turunan yang lah, ada garis gitu ya. seni gitu loh. Garis Kalau aku Yeah. sendiri gimana Kang? Sebetulnya ada sih, tapi kan beda ya, dalam artian beda itu kayak mama saya itu kan sebetulnya dulunya tuh penari Sunda ya, tradisional ya. Jadi penari tradisional malah nari Sunda. Ya, tapi tradisional Sunda ya, tapi yang model kayak tari merak kayak gitu-gitu kan. Kemudian kayak papa kan dia hobi banget dengan musik Sunda. Tapi dia bukan profesional juga, dia penikmat aja. Cuman dulu tuh saking hobinya sampai punya alat lengkap, degung, kemudian alat kecapi suling lengkap, tapi musik tradisi ya, bukan musik modern ya. Jadi lebih kepada hobi dan suka Penari aja ya? sih. Ya. Kalau penyanyi nggak ada gitu Kang? Sepupu jadi paling ya, ada sepupu, kakak ya? sepupu. Ya, dia jadi penyanyi profesional juga, tapi lebih duluan dia sih. Tahu Nah, Niki Astria? Niki Astria itu untuk- kakak tuh. Tahu banget Ya kalau itu legend itu. kakak sepupu itu. Jadi dia lebih duluan. Kakak. Jadi anaknya Uwa ya, anaknya kakaknya Mama. Kalau Tapi kita dia nggak lebih tanya gini duluan. kan pada nggak tahu nih yang semuanya Kang. Kalau kita Ya. nggak nanya gini pada nggak tahu nih. Ya. Iya, benar. Artinya kan Sebentar nih. ketika Masa Muda itu ada supportnya berarti dari keluarga berarti kan. Support hanya sebatas paling kalau ketemu pas acara keluarga ya cuman ya biasa aja. Kalau sama saudara kan malah toyor-toyoran ya. Jadi nggak pernah, maksudnya karena deket, maksudnya saling ledek-ledekan. Tapi kalau support ya semua keluarga paling ya support ntar nonton gitu paling gitu. Tapi waktu ini kan berarti duluan teknik Astria kan dari Oh, jauh. Akang. Jauh. Wah, betul. Begitu dia Jauh. tahu Akang The Groove naik dan di situ ada Akang, itu gimana respon pertamanya Kang? Maksudnya kalau Responnya teknik ini. Pertama begitu dia tahu The Groove itu ada Akang gitu. Responnya seperti Dulu. apa tuh Kang? zaman dulu gitu pas tahu gitu ya. Ya dia sih ketawa aja gitu, maksudnya kok bisa gitu, karena kan kalau di keluarga taunya saya itu dikenal di keluarga tuh taunya saya pendiam. Ngeledek Jadi berartinya kok bisa Cina? Ya kok bisa gitu, karena dia kan dulu saya salah satu yang suka digangguin teknike, manggilnya teknike. Jadi saya suka digangguin lah, karena dulu pernah satu rumah kan selama beberapa tahun tuh di rumah nenek tuh. Satu rumah, jadi suka digangguin, makanya dia kaget mungkin ya. Tapi lebih keledek-ledekan aja sih. Tapi kalau sekarang sih enggak ya, paling ketemu juga biasa aja. Ngeledek tapi support ya Kang ya? Ya support, tapi belum pernah satu panggung ya. Oh, belum Beda pernah genre. ketemu. Beda genre soalnya. Oh iya betul. Iya beda genre. Kalau kayak mungkin kayak riff itu sering banget gitu, kayak Sheila on Seven. Tapi kalau sama teknik itu belum pernah ya, sama sekali. Jadi rocker Indonesia ya. Beda genre. Nah ini ada yang tahu nggak nih kalau Kang Reza sebenarnya dulu pernah gondrong. Reza sebenarnya seorang rocker. Bukan gitu? Awalnya Bener ya. Ya awalnya band Sedikit kan? Tuh, pernah ngeliat beliau
band-band awal itu kan genrenya rata-rata rock tuh bikinnya tuh. Betul. Karena dulu senangnya sih awalnya rock ya. Kemudian teman-teman lingkungan juga awalnya kan rock. Senangnya dengerin rock gitu. Jadi awal-awal band-band. Ada ketertarikan. Pada saat itu ada ketertarikan rock. Pada saat Ya karena lingkungan ya. Karena lingkungan kan senangnya dengerin musik rock tuh, lingkungan main, teman-teman bikin band juga pada senang musik rock, akhirnya jadi kebawa pada saat itu. Jadi sempat bikin beberapa kali bikin musik yang genrenya rock gitu. Tapi kesini sih sejalannya waktu kan selera juga berubah ya. Kesini jadi bikin band dengan genre yang lain sampai akhirnya rock malah gue enggak sih kalau rock. Jadi makanya dulu gondrong terus tuh karena bandnya rock. Sampai ngorbanin celana dirobekin sama Betul, nyokap, zaman itu. sama nyokap disangkanya rusak dipotong jadi celana pendek dijahit. Karena ugal-ugalan cina. Iya disangkanya celana rusak nggak kepake padahal buat nyanyi. Betul. Berarti dulu pernah sering ikut festival juga nih Kang? Pernah, tapi nggak sering banget sih. Dulu selalu menang gue kalau ikut festival. Berapa kali menang festival gitu, tapi ya itu hanya sekedar seru-seruan aja sih. nyanyi atau bermain? Nyanyi. Oh, festival udah mulai nyanyi ya di situ ya? Iya, emang dari awal kan nyanyi, jadi awal mau pengen ngeband aja tuh, tertarik ke alat gitu. Nah, kalau rock sendiri nih Kang, biasanya Akang dulu itu di waktu masih zaman rock ini sering cover lagu-lagu siapa nih Kang? Selain bawa lagu sendiri, pasti udah ada kan di situ. Oh, Festival belum. kan banyak juga yang ciptakan lagu sendiri ya, belum ya? Belum, pada saat itu sempat bikin sih, tapi aduh lagunya juga hancur ya. Namanya juga masih belajar bikin ya. Sempat sih Nah, kalau kalau bikin, untuk tapi cover? kalau cover tuh dulu zamannya band rock tahun 80-90-an lah. Jadi kayak apa dulu tuh? Kayak misalnya Bon Jovi, terus apa lagi ya? Marillion ya? God Bless dulu sempat bawain. God bless ya. Bawain dulu. Kemudian kayak Edane. Ya, model-model gitu. Bener rock banget waktu itu ya. Rock banget pada saat itu. Nah, Berubah haluan ya. betul. Berubah haluan. Dan penampilan juga jadi begini ya, jadi lebih British bagus, lebih British. elegan ya, lebih British. British ini. British. Maksudnya sekarang. Kang Iya. Reza identik Ya dengan kan British. sudah berapa tahun ya berubah orang pasti. Kasusnya berubah. Kang, sorry ini intermezzo nih Kang. Ya. Itu rambut diwarnain atau emang terbentuk secara natural Kang? Karena banyak yang nanya loh. Hari ini saya dapat pertanyaan itu ada kurang lebih 7 Waduh. rambut. Waduh, gue jadi nggak pede gitu. Enggak, Jadi sebetulnya mereka, bahasa mereka gini, Ya. sorry. Tanyain, tolong dititip tanyain gimana caranya supaya gue bisa punya rambut kayak Kang Reza, karena dia fans banget katanya. jadi awalnya itu Eh, gue tuh kan sebetulnya ubanan dari SMA ya. Jadi oke. waktu zaman SMA itu loh kok ada uban ya, tapi baru 1-2 gitu, nggak banyak, cuman 1-2. Tapi dari SMA itu ada cikal bakal uban lah. Ada 1, ada 5 biji gitu, ada cabut gitu. Kemudian pada saat sudah mulai dewasa, gue dulu sering gonta-ganti cat rambut. Jadi cobain warna ini, cobain warna itu, wah segala macam cobain warna lah dulu. Seneng-senengnya ngecat rambut dengan segala macam warna. Jadi pada saat itu sampai akhirnya rambutnya tuh rusak tuh dulu. Wah rusak, kata orang yang ngerti, lu berhenti ngecat deh katanya. Jangan dicat lagi sampai sehat lagi baru kalau mau ngecat silakan, tapi jangan dicat-cat dulu deh. Habis itu gue stop ngecat tuh dulu dari bermacam warna, nyobain warna ini warna itu. Pada saat udah berhenti ngecat, loh kok putih semua ya? Bener. Ternyata udah putih gitu. Udah putih Jadi natural sebetulnya- berarti Kang ya? Iya natural itu. Ternyata Tapi ini putih. jadi ciri khas Akang loh. Jadi mungkin karena pengaruh sering dicat jadi Rusak. bikin cepat tumbuh putih Tumbuh semua juga ya. Iya. Dan itu rata loh, ini benar-benar kayak Tapi ada karakter jadi ciri juga khas nih. banget. Karakter, betul. Ciri jadi khas sendiri. Jadi putih, tapi orang juga banyak nanya tuh
Grey apa ya? Itu Grey apa? Wah nggak tahu nih, Grey ciptaan Tuhan saya bilang. Tapi kan gue juga pernah ngalamin, gue sama juga pernah juga pengen punya kayak Grey gitu kan. Pas gue stay di Bandung waktu itu, Iya. ujung-ujung jadi kuning semua. Iya, ini asli sih ini. Oke, Kang Reza, Iya. kita kembali ke materi ya. Sebelumnya Kang Reza pernah kepikiran untuk menjadi solo nggak sih, Kang? Dulu itu zaman The Groove lagi happeningnya ya, lagi peak-peaknya lah, lagi sempet tuh berapa kali dapet tawaran nyanyi solo sebelum ada Judika tuh. Dari label nawarin, mau nggak lu solo gitu. Tapi pada saat itu karena sibuk dengan The Groove, waktunya juga nggak ada gitu. Sampai kesini akhirnya nggak pernah kepikiran tuh buat solo. Nggak pernah kepikiran, tapi ada keinginan dulu ya awal-awal ya. Awal-awal sempat ada keinginan, ya ada dikit, kemudian juga ada penawaran. Tapi pada saat itu waktunya nggak ada gitu, memang tidak sempat. Tapi kesini-sini sempat lagi ada keinginan, tapi lebih ke males ya, banyak malesnya gitu. Gue ada lagu sendiri yang gue garap sendiri, kemudian gue musiknya produksi sendiri. Itu udah di mixing, udah diproduksi sendiri ya, dalam artian di recording secara profesional, diisi sama orang profesional, gue mixing sendiri, gue mastering sendiri. Sampai sekarang nggak gue rilis tuh, gue simpen aja. Sayang banget ya materinya, Kang. Padahal itu dikasih sama sepupu juga mungkin. Enggak, udah diisi vokal, ya. udah diisi vokal gue, sendiri ya? udah mixing mastering. Berarti Itu tinggal sampai sekarang rilis ya? ya udah rilis, udah ditaruh aja gitu. Aduh males gitu. Kenapa nggak dirilis? Karena kan sebetulnya PR-nya banyak ya, harus promosi, harus dipromoin gitu kan. Kemudian mungkin kalau pengen bagus harus bikin video klipnya gitu kan. Jadinya kan PR-nya segamreng tuh. Jadinya aduh banyak malesnya, gue orangnya kalau sendirian banget itu aduh udah deh, ntar aja deh gitu, ntar sampai sekarang jadi ngendon aja disimpan. Nah, kalau suatu saat ketemu orang yang tepat untuk bawakan lagu itu apa? Atau memang akan ini nyimpan lagunya untuk suatu saat ada momen tepat, gue yang akan berangkat nih dengan lagu? Enggak juga sih. Gue taruh karena males rilis aja. Teman-teman juga yang ngisi, kayak kan yang ngisinya juga kayak teman-teman sendiri kan. Banyak lah kayak siapa ya, kayak misalkan musisi-musisi yang ngisi itu yang gue mintain kayak Damon Arif Firman, kemudian ada Ava Victoria, string section. Itu tuh kan pada nanya kapan itu lagu yang kemarin gue isi rilisnya. Wah ntar aja deh gue bilang. Ada TV, ada banyak yang ngisi-ngisi tuh pada nanya. Kok nggak dirilis katanya. Benar. Nah, Kang, dari album pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai The Best. Keluar The Best ini kan berarti kan 1, 2, sampai 4 ini adalah banyak lagu-lagu yang hits ya, Kang ya? Iya, lumayan lah. Betul. Nah, baru kita berbicara The Best-nya ini kan. Nah, saat ini keluar EP. Iya. Kemarin Ini kita ada baru rilis EP, udah mau setahun ya. 5 lagu baru bersama penyanyi baru. Nah, apa namanya? Nah, ini dengan perubahan formasi yang terjadi ini berpengaruh besar nggak nih, Kang, sama materi lagu, sama solidnya groove ini sendiri? Sebetulnya nggak juga ya, dalam artian begini, kalau ini dari sudut pandang gue ya, perspektif gue gitu. Jadi sebetulnya kan The Groove itu kan kayak semacam kolaborasi dari beberapa pikiran lah ya, beberapa otak lah ya. Jadi sebetulnya selama orang-orangnya itu sebagian besar masih ada gitu kan, itu satu. Kemudian secara brandnya masih ada gitu. Kemudian sebetulnya kan yang besar itu brandnya kan, The Groove gitu.
Itu yang bisa. Kemudian konsepnya kan sudah matang dalam artian kita udah tahu kalau misalkan bikin musik The Groove itu seperti apa, kita udah tahu. Jadi sebetulnya kalau misalkan ada yang 1, 2 diganti, konsepnya kan masih tetap itu. Jadi menurut gue sih nggak berpengaruh banyak ya. Ada pengaruh lebih kepada ya perbedaan karakter kali. Kayak misalkan kayak dulu kan kita sempat ganti basis kan, kayak Yuke kan dia pindah ke Dewa tuh. Dia cuma sampai album kedua, kemudian masuk Ari Firman. Sebetulnya kan karena pergantian itu hanya merubah sedikit karakter aja karena style bermain yang berbeda gitu. Kayak Yuke kan dia lebih funk ya secara style gitu. Tapi kalau Ari Firman kan lebih jazzy, lebih running jalannya. Ya sebetulnya itu hanya perbedaan karakter aja, tapi musik The Groove-nya kan tidak berubah kan. Tidak berubah ya kan? Kayak sekarang juga perubahan vokalis kayak penyanyi yang sekarang Tiara Effendi kan sebetulnya dia udah punya karakter suara yang jadi juga gitu. Yang merubah kan hanya sedikit karakter. Kalau kayak misalkan penyanyi sebelumnya kayak Rika kan dia lebih powerful gitu kan. Tapi kalau Tiara kan dia lebih ada lembutnya, ada centilnya, ada ininya. Jadi itu perbedaan karakter aja, tapi musiknya sendiri kan tidak berubah sebetulnya. Betul. Itu Kang Yuka itu di sekitar tahun 2002-an ya dia keluar dari. Kalau nggak salah iya, Yuke itu sampai album kedua. Jadi album 1 dan 2 itu Yuke. Kemudian album yang Reuni itu dia masuk lagi tuh. Berarti Di tahun berarti memang dari awal ya, dari The Groove memang dari awal ya. dari awal. Karena sebetulnya dulu yang punya ide bikin The Groove itu Yuke sebetulnya sih. Asal mulanya. Jadi otaknya dialah yang punya ide awal. Yuk bikin Yuke ya? Yuke itu yang bikin, yuk kita bikin band kayak gini yuk gitu. Awalnya itu dari Yuke itu. Sampai akhirnya dia Malah dia ngajak yang keluar ya? sampai akhir ngajak Deta, kemudian ngajak saya, kemudian ngajak Rika, ngajak yang lain. Itu awalnya dari Yuke. Dia yang keluar karena mungkin ada tawaran yang lebih menarik ya. Itu biasa dalam sebuah band ya Kang ya? Iya mungkin. Itu perasaannya gimana Kang? Waktu pendiri, foundernya sendiri ini mengajukan pengunduran diri itu diam-diam apa emang Enggak. Yuke kan orangnya belak-belakan ya, dia mah terbuka banget, dia mah belak-belakan gitu, nggak pernah. Kalau sampai dengan sekarang hubungan masih asik aja. Oh asik, baik banget, nggak ada masalah kok. Dulu juga keluarnya kan tidak Lagi nggak? apa? Pernah ngejem bareng lagi nggak? Oh pernah. Kalau sudah lama ya beliau keluar dari The Groove, udah itu mungkin kangen-kangenan band bareng lagi gitu. Pernah kemarin kan di synchronize 3 tahun yang lalu ya. Itu kan kita manggung sama Yuke tuh reuni itu. ironian ya? Komplit. Yuke juga manggung kan dia berapa lagu. Jadi secara pertemanan kita nggak ada masalah kok. Waktu dia keluar juga kita kan nggak ada masalah intrik atau konflik, itu kan nggak ada. Emang dia pengen, karena Yuke itu kan sebetulnya secara selera musik kan dia memang rock ya. Maksudnya Yuke itu yang gue tahu musik-musik yang dia dengerin tuh dia sukanya rock, funk, soul gitu. Mungkin pada saat ada tawaran dari Dewa mungkin ini musik gue kali ya. Mungkin kalau The Groove kan lebih ke pop, jazz, disco kayak gitu-gitu mungkin ya. Jadi lebih ke selera sih. Nah, untuk dapat penggantinya itu Isi cepat apa sistem audisi itu kan? Enggak pakai audisi sama sekali. Jadi memang dulu tuh Ari Firman itu tuh sebetulnya dia adalah basis idola para basis lah pada saat itu, pada zaman dulu ya. Jadi idola para basis itu maksudnya basis-basis itu pada ngelirik ke dia pada saat itu tahun berapa ya? 2004-2005 lah. Jadi dia sempat beken lah di kalangan basis-basis itu sampai Indro siapa? basis itu ya. Basis. Indro Kemarin sempat bassnya dicuri orang itu. siapa itu tuh dulu sampai basis beken itu dulu tuh kalau Ari Firman main pada nonton tuh karena dilirik sama basis karena dibilangnya jago lah buat nah sampai kita kan tahu karena memang Ari itu memang jago sih emang mainnya gila lah, bagus lah. Jadi pada saat Yuke keluar yang yang terbersit di kepala teman-teman semua tuh
Ari Firman ajakin yuk gitu, karena kan memang kita domisili satu kota ya pada saat itu. Maksudnya asli sama-sama dari Bandung, kemudian kita udah kenal dekat, kita udah berteman juga. Jadi memang orang yang pertama kepikiran di kita itu dia. Secara style juga ke The Groove yang paling kena itu dia, karena seleranya sama, musiknya sama gitu. Sorry. Enggak, mau nanya nih Kak. Ya. Jadi kan biasanya kalau di dalam grup ini kan, di dalam suatu band ini kan, ya jadi kan kadang ada band. Betul pastinya. Punya kesibukan hal pribadi masing-masing. Iya. Ya. Nah itu bagaimana cara menyeimbangkan antara kehidupan pribadi dengan musik? Ini bagaimana itu? Bermusik seperti apa? Ada nggak ini apa masukan-masukan yang mungkin di sini banyak juga nih musisi-musisi yang pengen dengar juga, pengen belajar juga, pengen tahu juga kan pengalaman. Iya. Sebetulnya sih kalau semakin kesini kan kita semakin dewasa ya, dalam artian dari sisi umur juga kan kita udah lebih dari mature, dalam artian udah ngalamin banyak lah ya, udah hampir ngalamin semuanya. Jadinya kita kan lebih, kalau udah semakin dewasa kan lebih banyak permakluman ya. Permakluman tuh dalam artian oh ya udah, kalau mungkin kalau masih muda kan kita jadi konflik ya, dalam artian kalau pada saat lagi muda kan yang pertama muncul tuh mungkin emosi gitu kan. Misalkan ada teman, aduh gue nggak bisa latihan karena gue harus nganter nyokap gitu. Dulu tuh kan bisa jadi konflik, kan lu udah janji gini. Kalau sekarang kan kayak tadi tuh sebetulnya ada mau meeting tuh sebetulnya sama The Groove tuh jam berapa tuh. Salah satu teman kita, aduh anak gue nggak ada yang jagain nih gini karena istri gue sibuk gitu atau kerja atau apa. Ya udah semua ngemaklumin aja, ya udah reschedule aja gitu, simple. Jadinya lebih pada Memahami ya. ya, karena berusaha mengerti orang lain, karena kan setiap orang apalagi sekarang kan udah pada punya keluarga ya, udah pada punya anak. Jadinya kita berusaha memahami lah. Kemudian teman-teman lain juga kan pada punya pekerjaan sendiri juga di luar The Groove gitu, kayak Tanto dengan Tulusnya, Rejos dengan Maliknya, Ari Firman dengan pekerjaan pribadinya. Jadi semua kan udah punya masing-masing sibuk sendiri tuh. Jadinya kita permakluman aja sih. Selama The Groove-nya selalu kita pegang ya, jangan sampai ditinggal, itu aja. Oh, berarti semuanya punya Ya kembali lagi pada The Groove-nya karena udah ini bersama gitu ya. Ya diusahain istilahnya, ya lu mau main ke rumah temen boleh, tapi rumahnya di sini ya pulanglah ke rumah gitu. betul. Nah, dari tadi yang profesi yang semua member The Groove ini miliki itu, di luar The Groove itu tetap bermusik ya Kang ya, nggak? Iya. Tidak ada yang di dunia kayak kantoran gitu mungkin Kang, itu kan kadang-kadang itu yang sulit sekali untuk mengatur waktunya kadang-kadang kan kalau benar-benar full time di kantor gitu kan. Ada beberapa musisi Ada seperti sih, itu kan. ada sih. Kayak tapi sekarang aku udah dengar enggak. Kang juga sempat di kantor juga dulu katanya. Ya gue dulu sempet di label, sempet di perusahaan supplier, sempet di radio juga ya, sempet Banyak beberapa. experience-nya banyak banget ini. Lumayan. Dan sempat aku dengar juga sempat di BUMN kalau nggak salah Kang, salah satu perusahaan BUMN perbankan kalau nggak salah. Perbankan juga. Kalau nggak salah dulu sempat ada isu seperti itu, yang berita-berita seperti itu kita dengar. Kalau perbankan enggak, kalau kantor supplier iya, kantor supplier pengeboran minyak ya. Kemudian sempat di IO, sempat di PH, sempat di TV, sempat TV channel. Jadinya memang ya, cuman kan kalau itu berusaha ngatur waktu aja. Kayak teman-teman juga kan kayak kemarin kan Ari sempat ngantor tuh, orang kantoran tuh Ari yang main gitar kan. Hari di belakang. Oh ini ada Bang Nah. Mas Ari nih. Tapi sekarang udah enggak. Udah Tapi nggak ya? sekarang udah. Boleh izin naikin nggak nih Kang? Boleh dong. Boleh ya. Oke. Ari itu kemarin kan Kang Ari sempat, naik ya. ya Ari itu kan kemarin sempat ngantor, tapi dia jadi bos, makanya kalau bolos dia gampang tuh. Jadi bos ya. Kalau jadi bos gampang Iya. ya. Gampang bolosnya. Yang susah kita ini kalau misalnya mesti tanggung-tanggung jabatannya ya untuk ngatur waktunya. Nah kalau itu susah tuh. Selamat malam.
Kang Ari, Halo. apa Kok nggak ada kabar? Ini gambarnya Ari gimana nih. caranya ya? Itu ada Gambar. video, gambar video. Ini pada gaptek nih. Tadi juga gue betul. gaptek. Kang Ari, Saya ngajarin malahan Faris ini Kang, yang ngajarin Oh saya iya, oh iya. TikTok ini, betul. Gue biasa main Instagram, jadi TikTok Oh. itu baru. nggak Kang nanti jadi Ari, belum kecanduan bisa kok. Kang Ari, Iya. followernya masih itu, belum bisa. Janganlah. Aja nanti kecanduan nanti. Belum Main belum TikTok. dicat jenggotnya jadi kelihatan. Udah gitu Ah, aja. Salam jadi kenal, nggak Kang apa-apa, Ari. kita ngobrol di sini Kang Ari. Iya boleh. Sehat Kang Ari, Alhamdulillah, alhamdulillah. lagi di Kang, Bandung, aku- apa Jakarta juga nih Kang Ari? Semua di Jakarta kan udah lama di Jakarta. Ari di Jakarta tinggalnya. Jakarta ya? Bang, Oke. Jakarta pinggiran, Jakarta coret. Di Jakarta juga Kang Ari. Pamulang. Emang ada Jakarta coret ya? Kang, aku ada pertanyaan lagi nih. Ya. Jadi gini untuk Kang Ari sama mungkin Buat siapa nih? mungkin Kang Ari ataupun Kang Reja bisa menjawab. Dua-dua ya? Jadi, iya, jadi gini, kita itu kan kalau dalam bermusik itu kan, contoh ya, kayak The Group ini kan dia lebih larinya ke jazz ya. Mungkin ada juga yang di rock atau segala macam. Kadang nih kan kita ini kan ada kritikan-kritikan negatif dari beberapa pendengar ataupun beberapa viewer ataupun netizen-netizen yang nggak senang sama gaya style musik kita. Itu bagaimana cara nanggapinnya? Ya. Nanggapin mereka seperti apa? Mungkin mereka ada omongan-omongan yang kayak gimana gitu yang bikin kita tiba-tiba down, oh ini musiknya tuh kayak gini, oh ini lagunya, ataupun lebih menyentuh kepada orang-orang personalnya. Itu bagaimana cara menangani kritikan-kritikan negatif tersebut? Nah, itu. Kalau dari segi musik sih kita nggak terlalu pikirin kayak gitu. Karena dulu zaman di kafe pun tempat kita inget nggak Zak? Kita disuruh turun gitu, maksudnya penonton turun ganti lagu, mainkan lagu yang kami suka gitu. Tapi kita Karena mereka pengennya dangdut. Karena mereka pengennya main dangdut. Salah event tuh kita berarti. cuek aja bawain yang Betul. kita emang biasa bawain gitu. Tapi dari situ justru malah jadi kalau bisa disebut zaman dulu di kafe jadi trendsetternya lah maksudnya ya. Iya. Untuk lagu-lagu acid jazz, walaupun sekarang sebetulnya kita nggak ngotak-ngotakin bahwa kita adalah band yang bawain lagu acid jazz, itu nggak juga. Kita mah band pop aja Indonesia gitu deh sekarang kan. Malah banyak yang bilang The Groove itu band jazz. Terus gue bingung, wah jazz gimana ya? Yang bilang jazz itu kan orang ya, tapi kalau kita sih bilangnya enggak. Kalau Akang sama The Groove ini bilangnya apa nih? Pop. Ya pop Ya, pop aja sih. Pop Indonesia ya. Tapi memang The Groove gitu ya? The Groove itu kan memang influence-nya banyak banget ya. Jadi kalau merhatiin lagu-lagunya The Groove, banyak yang memang secara aransemen itu kan berbagai macam genre dimasukin ya. Dari mulai Latin, samba, disco, kemudian pop, jazz, funk, soul, masuk semua sih. Jadi memang udah campur aduk secara genre, karena memang kita nyoba-nyoba segala macam kita coba masukin, kecuali yang kejauhan ya. Kalau kejauhan nggak kita masukin lah. Tapi kalau perhatiin lagu-lagu The Groove memang secara genre banyak genre yang masuk di situ. Selain acid jazz. Iya. Kalau dibilang, Kang, sorry Kang. gimana Mas Faris? Kalau untuk adaptasi The Group sekarang dengan jenis musik yang sekarang udah banyak model-model yang baru nih di tahun-tahun 2024 ini, nggak tahu nih nanti di tahun berikutnya mungkin ada gaya-gaya musik yang berbeda lagi. Ini bagaimana cara beradaptasinya? Apakah menyesuaikan dengan gaya musik yang sekarang atau masih bertahan dengan stylenya The Group? Itu gimana itu Kang? Kalau dari Kalau- segi musik sih ya, bisa Iya. kayak kita gitu ya. Sebetulnya kan kayak Reza, saya tuh udah istilahnya udah punya anak yang memang Gen Z, maksudnya yang zaman sekarang gitu ya. Betul. Jadi kadang-kadang kita ikut dengerin mereka dengerin apa, seperti apa. Kita juga nggak nutup kemungkinan, nggak nutup telinga, maksudnya bahwa oh ini ternyata sekarang begini gitu ya. Dan kita juga ada sedikit penyesuaian, tapi biasanya kalau kita penyesuaian itu pun begitu kita rekaman atau manggung atau apalah kita latihan ketemu gitu ya, kita kayaknya cobain begini, nanti jadinya pas rekaman tetap aja ciri khasnya seperti The Groove aja gitu jadinya. Iya. Nah itu ya Jadi yang kita nggak sebetulnya- bisa rubah tuh gitu.
Kalau kita sebetulnya selalu berusaha mengikuti perkembangan zaman gitu. Jadi kita selalu dengerin musik-musik zaman sekarang seperti apa. Makanya kayak kemarin di lagu The Groove yang EP itu ada pengaruh city pop juga ada tuh musik zaman sekarang. Jadi sebetulnya kan kita selalu terbuka, tapi biasanya kita kalau ini nggak maksa ya, dalam artian selama masih bisa masuk. Tapi biasanya sih lebih ke sound ya. Kalau sound iya kita berusaha menyesuaikan banget ke perkembangan zaman. Bisa ya. Biasanya kan kalau sound, iya biasanya kalau sound kan kalau tetap bertahan itu kan bisa berkesan jadul banget ya. Kalau kita tetap bertahan dengan sound yang lama gitu, tapi kalau itu sih pasti kita sesuaikan. Nah, apa itu yang kalau dalam sebuah materi itu, kalau ada materi baru itu, apa yang selalu ditekankan yang harus the groove banget tuh? Mungkin dari lirik atau permainan musiknya, atau seperti apa nih Kang? Apa ini kalau bisa kalian akang-akang buat kalau ada dapat materi baru mungkin dari Kang Reza atau dari Kang Arik? Mungkin lirik atau sebetulnya lucu. Agak lucu dalam artian begini, kita itu nggak pernah karena kita sebetulnya tahu The Groove itu musiknya ya udah konsepnya ini gitu, secara konsep kita udah tahu lah seperti apa. Cuman secara permainan kita itu selalu ngelepasin, dalam artian begini, kayak Deta itu kan basicnya Latin kan, dia kuatnya di Latin, dia basicnya dulu dia kepala sekolahnya EMS tuh, Fast Music School tuh. Kayak Ari dia basicnya kan rock, Ari Firman dia basicnya jazz, Tanto basicnya pop, Rejos basicnya black music dia. Jadi pada saat kita recording, kita tuh sebetulnya lepasin ke masing-masing karena kita udah tahu style masing-masing. Pada saat udah bercampur ya itulah jadi The Groove gitu, secara otomatis. Kalau gue senangnya lagu-lagu soul gitu ya, jadinya nyampurnya ya seperti itu, tapi kita nggak pernah ngarahin lu mainnya begini ya, lu mainnya gini ya, enggak. Kita serahin aja karena kita udah ada trust ya, ada trust ke teman-teman, kita udah tahu style mainnya teman seperti apa, ya udah percayain aja. Paling kita lebih kepada lagunya sendiri, karena misalkan saya yang bikin lagu, Rick kayaknya ini kayak asiknya ada bluesnya ya misalkan, tapi permainannya kan dibalikin ke terserah Ari sendiri gitu. Jadi percampuran itulah yang jadi The Groove maksudnya. Iya. Kalau untuk menciptakan sebuah lagu, apakah secara bersamaan ataukah mungkin dari beberapa personil yang memang ini gimana gitu? Kalau lagu itu biasanya dari awalnya dari satu orang dulu biasanya, tapi pada saat penggarapan itu semua ikut campur tangan gitu. Dalam saat penggarapan itu ke aransemen, kemudian ke chord, itu semua ikut campur tangan tuh. Jadi ada kontribusi dari semua tuh. Ya, tapi bahan mentahnya biasanya memang dari satu orang atau kolaborasi dari 2 orang atau 3 orang gitu. Misalkan 2 orang 3 orang bikin lagu, kemudian pada saat ngegodoknya itu pasti ada campur tangan kontribusi dari semuanya ya Kang ya. Nah, misalkan di lagu ini yang idenya paling banyak siapa, si Rejos misalkan, ntar lagu berikutnya yang ide paling banyak saya, ntar dari si A dan si B. Jadi memang semua ikut berkontribusi ya, nggak ada yang gue ini paling ini, nggak ada sih begitu. Memang jadi Kang ya. Ya kayak misalkan kalau saya sendiri bikin lagu belum tentu bisa bikin musik kayak The Groove gitu, tapi karena ada campur tangan teman-teman jadinya bisa bikin lagu kayak gini. Berarti pada saat satu single dikeluarkan itu selalu kredit labelnya itu adalah pencipta lagunya itu The Groove gitu Kang ya, untuk The Groove atau enggak sih, selama tetap nyebutin nama pencipta awalnya. Pencipta awalnya siapa biasanya disebut itu lebih fair Kang ya. Betul. Ayo Dian, Mau nanya ini cuma ini lagi. boleh. Itu handphonenya sambil dicas ya? Agak rolling gitu. Loading ya. Rilis single terbaru kan. Boleh di spill dong. Kita Iya, kemarin kita baru rilis lagi single ketiga dari EP, judulnya Jangan Tanya, karena
sebelumnya kita bikin EP mini album isinya 5 lagu. Kemudian single pertamanya udah rilis awal banget, itu judulnya Lebih Indah bareng Tiara Effendi featuring. Kemudian Sejiwa bareng Dira Sugandi. Kemudian terakhir kemarin baru rilis lagi yang ketiga judulnya Jangan Tanya dengan Tiara Effendi. Jadi memang udah 3 lagu. Sebetulnya semuanya udah rilis sih. Cuman secara promosi itu 3 itu yang baru berusaha di-push. Nah, sebenarnya dari sini saya pengen bertanya nih Kang Ari sama Kang Reza ya. Ada sedikit penasaran ya. Pasca dari album The Best itu kan yang saya tahu ya, saya memang ngefans sama The Groove dari dulu ya. Saya ngikutin perjalanannya. Pasca The Best itu kan ada vakum 4 tahun, benar ya? Iya. Sempat 4 tahun vakum dan tadi sudah kayaknya udah ditanya juga sama Bro Faris seperti apa sih menjaga solidaritas, ada kesibukan juga mungkin kerja kantoran dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya dari tidak adanya Kak Rika ya, personil cewek ini udah nggak ada kan di The Groove ini saat ini. Nah, kenapa featuring terus gitu Kang? Apa nggak kepikiran pengen ada satu personil cewek yang stay? Nah, ini featuring terus kan ya? Kayaknya sih saya ada rencana kita tuh Reza dipakein rock. Ya sebetulnya itu bukan karena kepengenan kita featuring terus ya, tapi kan sebetulnya memang kemarin itu kan sebetulnya ada sedikit itu yang agak kurang bagus ya, kurang enak lah gitu kemarin itu ya. Jadi kayaknya kalau kita berpikir mengganti penyanyi terlalu cepat juga kayaknya kurang bagus juga ya. Kemudian secara ini juga sama Tiara Effendi kan sebetulnya kita cocok-cocok aja gitu, memang dia kan bagus gitu, kita udah cocok. Cuman Tiara sendiri kan dia masih terikat dengan label secara artis solo ya. Jadi dia juga belum bisa. Kalau misalkan kita memutuskan ngajak dia gabung juga Tiaranya belum bisa karena dia terikat secara kontrak dengan salah satu label sebagai artis solo. Ada album juga, ada single juga. Jadinya kita jalan aja deh, lihat kemana ke depannya seperti apa. Tapi memang ada rencana plan untuk mencari vokalis cewek lagi ya Kang ya? Itu belum ada pembicaraan sih ya. Sempet sih kita ngajak Tiara, tapi kan wah gue masih terikat label, mau sih kayak gitu. Jadi ya udah kita menyantai aja lah, kita nggak. Ya, makanya sih dua-duanya naik lah istilahnya. Betul, makanya kita juga selama ini kan terbuka tuh kolaborasi dengan siapa, kayak kemarin kan kita kolaborasi selain dengan Tiara kan dengan Dira Sugandi bikin salah satu hebat ya, salah satu single yang ada di EP. Nah kemarin juga kita sempat ada pikiran nextnya ya, kedepannya kita ada kolaborasi juga dengan mungkin beberapa artis siapa. Kemarin juga sempat ngobrol sama salah satu penyanyi terkenal yang sudah punya nama besar, orangnya udah mau ayo mau banget katanya. Cuman kita belum ada bahasan lagi, jadi baru wacana lah. Kalau namanya masih belum ada dirahasiakan. lagunya kali Ya lagunya juga belum ada, tapi orangnya udah mau orangnya. Tapi mah bikin lagu mah sebentar. Iya. Jadinya kita ya sambil jalan aja santai lihat ke depan. Jadi kita terbuka. Kalau untuk The Group kan, untuk The Group kepada para penggemar fanbase-nya panggilannya apa? Ada nggak? Biasanya kalau Apa tuh, Ri? contoh Slanker, kalau Slanker sebetulnya mah nggak ada, tapi nggak ada ya? dulu sih groovers disebut, tapi kan Ya Rejo suka bilang groovers kata. dulu Jadi banget. kalau sekarang ya Ini apa jangan-jangan ngambil dari nama dulu tuh kan, kalau rocker itu kan punya pencinta atau penggemar itu disebut dengan grouper, Ya. grupis. grupis. Jangan-jangan itu tuh. Enggak juga sih. Enggak juga. Tapi pernah kayak ada hubungan gitu, misal contoh The Group dipanggil ke semua penggemar ataupun apa gitulah diundang atau gimana gitu, pernah gitu ya? Ada hubungan baik nggak dengan para penggemar ini? Biasanya kalau para penggemar itu Banyak. saking senang Iya. dengan grup band ini, mereka bikin komunitas gitu kan. Sebetulnya kalau sampai bikin komunitas sih enggak ya, tapi banyak banget penggemar fans gitu, grupis yang ngefans berat sama The Group, banyak banget yang awalnya tuh dari fans, lama-lama jadi teman malah.
teman baik, malah jadi dekat, jadi sahabat, jadi teman. Banyak tuh yang awalnya dari fans yang jadi kenal, jadi teman, lama-lama jadi teman dekat gitu. Yang akhirnya juga zaman dulu sih ya. ada Lama-lama jadi temen ya. ada banyak tuh yang jadi ujung-ujungnya malah jadi temen gitu, banyak ya akhirnya. Temen jadi demen ya. Ada yang kayak gitu juga ada. Anak band biasa. Dalam waktu dekat ini ada perform di mana nih Kang? Paling insya Allah kalau jadi tanggal 7, tanggal 28 juga ada. Di mana kan? Tanggal 8 tuh di mana sih? Tanggal 7 tuh di Bandung kalau nggak salah. Tanggal 7 di Bandung, 28 di Jakarta. kafe di Jakarta ya. Cuman lupa nama kafenya apa ya. Di kafe mana? Boleh kita merapat. Iya. Boleh dong. Nanti kita promoin di akun sosial media The Groove ya. Siap. Ntar kontak-kontakan aja. Siap Kang. Nah, yang terakhir kemarin aku dengar itu bulan lalu ya, atau bulan ini juga di Medan tuh ya. Ya sempat kemarin, tapi itu yang Medan tuh nggak jadi kan ini ya? Iya nggak jadi. Kok nggak jadi? Cancel. Telkom kemarin. Tapi manggung di Pontianak pernah ya? Pernah. Nah, Karena kebetulan Pernah kita ke keliling Indonesia, pernah pada zaman muter-muter. Papua pernah soalnya. Sorong apa? Jayapura. Jayapura ya. Tapi gini Mas Faris, kita aku info sedikit. Kami para manajer itu menyebut mereka ini adalah artis grade A dan B. Wow. Nah, karena kalau sudah main di kota besarnya itu sedikit sungkan untuk memanggil untuk second city-nya. Iya. Nah itu lucu tuh. jadi ada banyak cerita lucu tuh. Jadi banyak fans The Groove kan, banyak fans The Groove yang kayak dari kota ketiga lah ya. Kalau The Groove tuh biasanya kan manggungnya di kota pertama, kota kedua biasanya. Kayak misalkan Jawa Barat, Bandung, Bogor itu sering banget. Jawa Tengah, Semarang, Solo itu sering banget. Jawa Timur, Surabaya, Malang itu sering banget. Denpasar, Medan, Kediri belum kayaknya. Jadi banyak banget fans yang dari kota ketiga tuh kayak Cirebon, kayak apalah ya, pokoknya kayak kota-kota ketiga tuh. Kok nggak pernah manggung di tempat kita? Sampai gue tuh akhirnya sempet tuh ngobrol sama beberapa IO tuh. Kok The Groove nggak pernah diajak manggung di kota ketiga sih? Wah katanya kalau itu nggak akan masuk katanya. Jadi pasti masuknya itu ya kota kedua gitu maksimal. Ini Katanya. emang dari dulu seperti itu image-nya. Mungkin image-nya seperti itu. sebetulnya mungkin kalau mereka kan dari sisi market ya, karena memang pasarnya The Groove mungkin kayak The Groove kan kompetitornya kayak Malik, Ran, kompetitornya itu kemudian Hi-Fi gitu. Memang pasarnya itu kota besar ya, kayak Bandung, Bogor, kota-kota kedua lah, maksimal kota kedua ya. Pasarnya memang pasar ya mungkin ya itu A+, A dan B. Karena di kota ketiga mungkin kan secara daya beli juga. Kalau kota ketiga kan marketnya secara daya beli mungkin fansnya banyak, tapi daya belinya mungkin nggak ini ya, nggak bisa ya. Jadi mungkin IO-nya takut rugi. Benar. Ya tergantung kepada sponsor kan kadang-kadang ya kan. Iya, nah kalau ada sponsor mungkin itu lain soal tuh kalau ada sponsor gede ya. Gitu. Untuk fanbase sendiri Kang, untuk The Groove ini yang paling besar sekali itu di mana Kang? Jakarta ya. Jakarta ya? Bandung. Jakarta Bandung. Nah ini lucu, ada Surabaya pun juga ada. Iya, Jakarta, Surabaya, Bali. Ini lucu sih sebetulnya. Jadi The Groove sama Malik kan deket ya. Deket itu dalam artian kita sering ketemu, sering ngobrol gitu ya. Jadi ternyata kebalik tuh. Malik itu paling sering manggung di Bandung. The Groove secara quantity paling sering manggung di Jakarta. Padahal The Groove kan band Bandung gitu kan. Seharusnya lebih banyak main di Bandung dong gitu. Malah kebalik deh, Malik lebih banyak di Bandung tuh. Maksudnya di Jakarta juga banyak Malik gitu. Tapi dia dibanding The Groove di Bandung lebih banyak. Malah The Groove malah di Jakarta yang jauh lebih banyak. Tapi memang jenis musik seperti ini Kenapa? kita akui ya kalau jenis-jenis musik seperti
ini banyak penggemarnya, apalagi itu kan merupakan salah satu lagu menjadi referensi list untuk anak-anak reguleran. Iya. Dan itu pun mendapatkan nilai positif juga untuk band tersebut kan. Nah, untuk dipromosikan juga oleh player-player band-band reguleran. Betul sekali. Nah, itu salah satunya. Karena saya ngalamin sendiri, saya anak reguleran juga waktu di Bandung. Wah. Nah, Kang udah sampai segede gini, The Groove itu masih ada dalam song listnya itu kalau perform gitu kan, masih ada nyisipin yang namanya cover-coveran gitu nggak sih Kang? Itu tergantung request sih. Jadi tergantung tempat. Tergantung request ya. Ya, tergantung event ya, tergantung tempat. Jadi kayak misalkan Biasanya kalau company gitu sih mereka pengen joget gitu ya, pengen itu pasti "Eh, ini request. ada yang Pasti mau nyanyi request. juga Oh, si oh. apanya, bosnya siapa gitu, pasti request. Meskipun nggak kita bolehin ya kalau pengen nyanyi. Waktu itu pernah kita boleh. Sempat ada, cuman nggak gitu. Jadi memang tergantung tempat ya. Jadi kayak misalkan The Groove kan sering manggung festival, nah itu pure lagu sendiri itu biasa gitu. Nggak bawain cover ya. Kalau dulu mungkin di awal-awal album 1 kan nggak semua full itu song listnya itu diketahuin banyak orang nih kan, itu mesti Iya. ada ya berarti cover ya, kira-kira 1, Masih, 2 masih. kali ya. Iya. Sekarang pun masih, kalau iya itu tadi tergantung situasi Sekarang aja. Situasi kondisi Situasinya, sih. ya. Karena memang The Groove itu kan Dan hitsnya kan per album paling 2 ya. Sisanya kan orang nggak ini. Tapi dengan udah lumayan banyak album ya kita tinggal campur-campur aja. Kalau misalkan masih kurang ya kita bawain cover, tapi tergantung tempat juga situasi kondisinya. Kalau enggak ya kita lagu sendiri semua. Oke. Menurut Akang berdua ini dan Groove ini masih penting nggak sih latihan kalau misalnya kayak rutin tuh anak-anak band itu seminggu sekali dijadwalin ada panggung atau nggak ada panggung tetap latihan kumpul bareng gitu. Penting banget, cuman waktunya. Oh iya. Tapi diusahakan sebisa mungkin ada latihan gitu dalam sebulan. Iya, selalu. Iya. Iya ada. Iya. Tapi kadang-kadang juga kita udah yuk kita ketemu latihan sih. Jadinya nggak jadi latihan malah nongkrong. Kadang-kadang ya pernah beberapa kali kejadian kita latihan kering. Jadi maksudnya latihan kering itu di backstage pakai mulut. jeng jet kayak gitu-gitulah kira-kira. Ya di duanya, di tiganya gitu kayak gitu. Penting Cuman kan kalau ya, memang tapi ya, permasalahannya karena kita itu beda kota itu kan, setengah di Bandung, setengah di Jakarta itu. Jadi kalau memungkinkan diusahain harus latihan sih. Tapi kalau memang udah terdesak banget baru kita latihan kering di backstage. Tapi ini merupakan salah satu kebanggaan juga gitu ya, karena The Groove itu merupakan salah satu band yang menjadi parameter musisi yang baru ya, ini. Alhamdulillah, amin. Saya akuin itu Kang, benar. Amin. Iya. Nah, kira-kira Akang ada nggak nih pesan-pesan atau apapun yang bisa diberikan kepada calon-calon musisi yang pada saat ini sudah mulai mau masuk ke dunia industri musik ini, bisa nggak diberikan Iya kalau, jangan gitu? wih jangan kesannya. yang rambutnya putih boleh kasih wejangan deh. Saya rambutnya hitam. Mungkin ini belajar dari pengalaman gue pribadi aja ya. Jadi sebetulnya kan kalau buat gue pribadi, tiap orang itu momennya ada momennya masing-masing gitu. Momennya itu beda-beda gitu tiap orang. Maksudnya momennya beda-beda itu dalam artian begini. Si A misalkan dia momen suksesnya itu di umur 20, ada yang di umur 17, mungkin ada di umur 50 dia baru ketemu momennya. Jadi intinya sih sebetulnya jangan pantang menyerah ya. Jadi memang kayak kasus di gue itu kan istilahnya dulu sempat bikin demo dengan beberapa band, gagal semua tuh. Jadi momennya itu ternyata sama The Groove ya memang udah waktunya gitu. Jadi intinya sih jangan berhenti ya. Kalau memang punya mimpi, punya cita-cita ya selama lu yakin jangan berhenti sih. Jadi kalau memang kita konsisten, kita yakin, dan itu juga plus harus belajar dari kesalahan sebelumnya ya.
harus terus belajar dari kesalahan sebelumnya. Nanti momennya ketemu sendiri kok tiap orang karena momennya beda-beda. Jadi jangan patah semangat pokoknya. Kalau kata gue sih. Nah, untuk pembuatan materi nih Kang, setiap pembuatan materi baru ini apakah berdasarkan pengalaman yang benar-benar dialami salah satu personil atau dari pengalaman orang lain yang bercerita dijadikan sebuah lagu? Kalau gue pribadi sih biasanya kalau untuk The Groove itu biasanya pengalaman orang lain, nggak pernah pengalaman yang personal gitu, enggak sih kalau buat The Groove ya. Jadi gue cari idenya dari teman-teman, dari lingkungan sekitar, atau mungkin kayak kemarin ngobrol sama siapa, dia cerita tentang temennya, itu bisa jadi ide tuh. Jadi nggak pernah yang personal kalau buat gue pribadi ya, kalau buat The Groove. Jadi, tapi kalau kayak bikin lagu yang berdasarkan istilahnya berdasarkan siapa itu berita gitu, itu bisa aja tuh. Misalkan ada berita yang lagi apa tentang apa, misalkan selingkuh tentang apa, itu bisa jadi ide juga sih. Yang lagi viral ya. Ya nggak viral juga, cuman maksudnya kayak tiba-tiba lagi lihat apa gitu, itu bisa jadi pemicu gitu, bisa aja sih. Apakah semua materi atau lirik dari lagu-lagu The Groove itu semuanya tentang cinta kan? Enggak juga sih. Ya Masih tapi 90% 80% tentang cinta ya. Karena cinta itu kan yang paling sepanjang zaman ya. Betul. Everlasting. Yang bertema sosial, pernah ada kepikiran nggak kan? Bertema sosial Dulu gitu. ada lagu yang Ada ya. album pertama atau kedua saya lupa itu yang waktu ada kejadian bom Bali itu Mas Tanto itu bikin lagu tentang itu, menanggapi itulah jadi. Itu yang judulnya Pulau Dewata tuh. Betul itu ya. Oh iya. Itu yang bikin liriknya gue, bikin lagunya bareng Tanto. Itu tentang mengembalikan Bali kepada normal lagi, kira-kira seperti itulah. Habis kejadian bom itu ya. Ini tentang jangan tanya. Itu Sebetulnya biar orang nggak nanya, jadi judulnya jangan. itu udah aku duga sih dari tadi gitu. Bercanda. Ini tentang percintaan sih, ini tentang percintaan juga sih. Gua tangkap di situ. Pokoknya kalau apapun yang gue lakukan itu yang terbaik. Jangan tanyakan kenapa gue cinta sama lo, seperti itu kan ya. Iya. Jangan tanya tuh memang kebetulan yang bikin liriknya kan gue sama lagunya. Memang lagunya itu tentang, jadi intinya sih lebih kepada dari teman tiba-tiba punya rasa gitu, kira-kira begitu. Cuman kan kalau biasanya kalau dari teman terus jadi punya rasa itu kan biasanya orang suka nanya, kok gue jadi sama lu ya? Kok gue jadi suka sama lu ya? Nah itu tuh sebetulnya intinya lu jangan tanya ya, ikutin aja. Kalau di chorusnya kan di refrainnya tuh ada kata dia, itu maksudnya Tuhan tuh dia. Jadi kayak jangan tanyakan mengapa dia ingin cara dia, ya memang Tuhan udah ngasih jalan buat masing-masing. Jadi udah punya rencana, udah punya skenario lah buat umatnya, kira-kira begitu kan. Jadi kalau memang skenario Tuhan adalah lu suka sama teman gitu kan, ya lu nggak usah tanya-tanya deh, lu jalanin aja deh, kira-kira begitu. Dinikmatin ya Kang ya. Ya nikmatin aja gitu. Jadi kata dia itu maksudnya Tuhan sang pencipta gitu kalau di chorus. Ini album EP ini diproduksinya indie nih saya dengar Kang. Iya. Kenapa milih indie saat ini? Nah tuh Ri, kenapa Ri? Satu emang jadinya kita lebih bebas juga kan ya, nggak ada yang nentuin begini harus begini. Kalau label kan biasanya ada ya Banyak aturan kalau ini Kan banyak orang berpikir gini, Kang. Tapi indie itu kan kita butuh modal gede itu. Oh iya. Promo khususnya. Reza yang modalin semua kok.
Amin. Kaya ya. Jadi banyak anak-anak band saat ini berpikir, waduh, dia punya materi bagus, tapi banyak tidak beruntung di label, tidak ketemu sama produser. Untuk melangkah ini mereka takut nih Kang. Nah kalau dari Akang sendiri punya apa nih nasihat buat mereka ini supaya mereka tetap melangkah, nggak tergantung sama satu label atau produser gitu loh Kang. Dengan Ya, sebetulnya- visinya kalian ini Sebetulnya bisa gini jadi nih, kalau contoh ya buat secara mereka. secara produksi maksudnya untuk band-band apa yang pemula yang pengen rekaman sebetulnya bisa langsung dilakukan sendiri sebetulnya. Sekarang kan udah zamannya Zaman sekarang. udah Digital nggak ya. usah ke studio, nggak usah, udah di rumah aja udah, itu kan murah istilahnya. Home jatuhnya. studio. Home studio aja. Kita juga Kalau- sebetulnya kan kayak saya rekaman kemarin full di rumah. Terus Mas Arif Firman juga, Mas Santo juga. Yang di studio itu cuman vokal aja sama drum sama perkusi. Jadi bisa dibagi-bagi. Sisanya home recording. Nah. Iya, sisanya home recording. Iya. Jadi sebetulnya memang kalau Benar, kata benar. saya, kalau kata saya sebetulnya kan era sekarang itu udah beda banget dengan era zaman dulu ya, tahun 90-an, tahun 80-an gitu. Mundur ke belakang itu kan eranya udah sangat-sangat berubah. Dulu itu kan pintunya cuma satu ke label buat jadi artis atau buat kita pengen rekaman tuh pintunya cuma label doang. Kalau sekarang tuh pintunya banyak gitu. Kemudian dari sisi promosi dan marketing juga medianya, wah gila, ini kayak sosial media TikTok, Instagram itu kan jadi media pemasaran yang tanpa harus bayar ya, yang free gitu. Itu kan satu. Jadi kalau kata gue mungkin dibalik itu dalam artian kalau zaman dulu kita itu kan yang propose ke major label kan biar kita dapat kontrak. Jadi kita mengajukan proposal lah. Kalau sekarang itu dibalik, ya kita cari masa aja dulu. Dalam artian kalau memang lu bisa viral, misalkan tiba-tiba materi lu viral, otomatis label besar juga semua bakal ngelirik semua. Karena kan kasus-kasus yang terjadi juga banyak. Kayak bukan Agnes, kayak misalkan Tulus, kemudian siapa penyanyi cowok itu kan dari YouTube dulu tuh beken tuh Afgan viral di YouTube, kemudian label ya itu kan yang meledak, kemudian beken, otomatis label besar juga ngambil. Jadi dibalik aja, jadi sekarang bikin produksi di rumah dengan modal kecil juga bisa gitu, home recording dengan alat yang kecil gitu ya, laptop lah, multitrack lah segala macam. Kemudian ya jalan aja. Iya, karena juga distribusi lagunya kan nggak kayak dulu kan fisik pakai CD lah, kaset lah gitu. Iya. Kalau sekarang kan udah digital semua, masuk. Kalau dulu itu kan kita punya materi buat bisa sampai ke toko kaset atau ke toko CD, itu kan harus lewat label kan. Harus lewat label, pintunya nggak ada lagi. Kalau sekarang kan kita bisa langsung berhubungan dengan Spotify, bisa langsung berhubungan dengan platform DSP, itu kan banyak banget, kita bisa shortcut gitu. Dulu tuh nggak bisa shortcut. Jadi sebetulnya ya kita justru peluangnya jauh lebih besar sekarang, tinggal lu konsisten nggak? Artinya sekarang itu tinggal membuat karya yang bikin pendengar itu senang ya. Ngelirik gitu kan. Ya, lirik senang, bikin kita senang. Ya seperti halnya yang sekarang ini juga lagi viral nih ya, pakai lagunya Malik Dezensia, terus beberapa lagi kan. Itu juga ada tuh kasus yang viral tuh, yang lagu sepertinya kau memang dari planet yang lain. Nah itu kan sebetulnya orang nggak tahu dia siapa, tiba-tiba viral meledak ya, malah jadi besar kan. Iya, manggung di mana-mana. Iya, malah jadi besar gitu. Jadi sebetulnya kan itu kasus yang dari indie. Gue yakin dia dari indie meskipun gue nggak tahu aslinya ya. Tapi kan tiba-tiba nongol aja, nama ini siapa sih? Bisa beken banget, semua orang tahu lagunya gitu. Itu salah satu contoh. Kreativitas yang tinggi lah. Iya. Gue yakin The Group udah nyiapin sesuatu nih, senjata ini yang nantinya bakal insya Allah bakal viral juga ini kan. Amin ya robbal alamin. Karena bukan apa, seperti yang tadi host bilang ya, seperti tadi brother gue bilang, apa namanya, The Group ini udah kelasnya udah apa tadi lu bilang? Iya, grade A, grade B nih. Grade A, grade B. Jadi udah nggak diragukan lagi, ya gitu. Tapi tinggal cara Nah. mengolahnya aja ini, bes. Kita ya, berbicara promo nih Kang.
di tengah era digital yang sangat terbuka dan bisa memudahkan orang untuk lempar materi seperti apapun, dikasih kebebasan gitu kan, selama itu materi originalnya mereka. Menurut Akang, seberapa besar peranan khususnya radio di era digital ini? Apakah masih kayak dulu menjadi barometer kita sebagai musisi? Apakah sudah bergeser kan? Kalau kata masih melakukan promo radio juga sampai EP ini? Kalau kata gue kan sekarang tuh eranya udah berubah, bergeser ke sosial media ya. Tapi kalau kata gue, radio itu masih punya peranan cukup besar lah untuk saat ini gitu. Dalam artian masih menjadi acuan juga buat pendengar bahwa musik yang lagi enak itu, yang lagi populer itu lagu ini, itu masih acuannya masih banyak ke radio juga sih. Ya cuman memang di sosial media kayak TikTok dan lain sebagainya itu udah sangat lebih dilirik daripada radio, meskipun radio masih tetap punya peranan yang sangat besar gitu. Tapi kan semua orang nyari lagu yang populer nih di TikTok jadi acuan gitu ya. Jadi kayak memang karena sosial media kan secara lingkup jauh lebih global ya. Kalau radio kan secara lingkup terbatas. Kalau sosial media kan satu dunia, kita posting hari ini di Alaska bisa denger langsung dalam real time gitu. Kalau radio kan punya banyak keterbatasan. Jadi memang eranya udah berubah sih kalau kata saya. Jadi kalau kata gue sih memang kalau kata gue memang sekarang ini kan justru kayak model The Groove gitu ya. Kayak kita lah, kita bisa dibilang kan band lama gitu, kita bisa dibilang artis lama. Itu sebetulnya jujur kita banyak belajar ke anak-anak baru tuh. Karena anak-anak baru itu lebih kreatif, secara kreativitas mereka lebih jago. Mereka lebih mengerti TikTok, mereka lebih mengerti Instagram, kemudian cara marketinginnya gimana, kreativitasnya gimana, mereka tahu ngutak-atiknya mereka tahu. Jadi anak-anak itu anaknya sekarang sebetulnya lebih ngerti daripada anak-anak lama. Kalau anak-anak lama kan kayak tadi aja gue gaptek tuh mau masuk TikTok aja. Ini gimana sih masuk buat approve, gue nggak ngerti tuh. Anak sekarang kan udah lebih pinter. Jadi memang masuk repost ya Kang ya. Repost juga soal kita PR saya juga gue sampai sekarang belum nemu tuh. Jadi sebetulnya anak sekarang tuh kalau mereka pede gitu, sebetulnya lu udah tahu caranya. Cuman masalahnya kan ya lu jalanin aja caranya, kan lu udah ngerti sebetulnya. Mereka bikin konten-konten, mereka bikin cover-cover di TikTok, cover di Reels gitu kan. Mereka udah ngerti, tinggal jalanin aja. Karena kreativitasnya juga mereka lebih kreatif daripada anak lama kok. Mereka lebih banyak kepikiran gitu. Ya, maksudnya yang wah kok bisa kepikiran ya. Kayak kadang-kadang gue kalau nonton TikTok, nonton scroll Instagram itu ada aja tuh anak sekarang yang bikin apa lucu ya. Cover gitu ya Kang ya. Ya cover. Plus juga Kang ya. Misal contohnya nih bikin rilis lagu terbaru nih, tiba-tiba ada yang senang, mereka mengcover nih, tiba-tiba naik juga, itu kan membuat ini juga kan. Itu kalau tanggapan The Group bagaimana terkait masalah cover-coveran gitu? Selama ini kan biasanya kita lihat ada artis aslinya dia menciptakan lagu nih, tapi ya biasa-biasa aja gitu kan. Tapi ketika di cover sama, mungkin dia bukan artis, bukan siapa-siapa, tapi dia buat kemasan musik itu sangat menarik sekali sehingga suka banget dengan cara pembawaan dia. Itu bagaimana cara penanggapannya? Ini buat online atau offline? Kalau online. Online. Online kayak ke sosial media gitu, YouTube gitu ya. Kayak YouTube. lah. Kebanyakan kan seperti itu. Iya, Mereka iya. cover langsung share di Instagram, atau di TikTok gitu. Itu bagaimana tuh cara menanggapinya itu, Kang Ari sama Kang? Kalau Ari nggak? Anak saya juga sebetulnya kayak gitu sebetulnya kan. Anak saya umurnya sekarang udah 19 tahun kan ya. Dia tuh punya channel YouTube sendiri tapi dia coverin lagu-lagu Jepang. Malah jadi kalau ini kata temannya, ini kok lebih bagus dari aslinya, kayak gitulah. Kalau menurut saya sih it's okay, karena yang punya lagu yang aslinya pun akan merasa senang. Menurut saya sih seperti itu. Kalau Malah jadi ikut naik lah dia. ya mempopulerkan.
Kalau kata gue sih sebetulnya kayak model YouTube gitu ya. YouTube itu kan mereka punya sistem sendiri kan. Mereka punya sistem algoritma sendiri. Mereka kayak kan harus dimonetize segala macam, itu kan sistemnya YouTube tuh. Jadi kalau misalkan once orang nge-cover itu kan, kalau yang gue tahu kalau nggak salah si pencipta aslinya itu dapet tuh. Kalau ke detect ya, kalau ke detect misalkan nih lagu Adele kemudian di cover sama salah satu artis, itu otomatis pencipta lagunya dapat share gitu, dapat sharing gitu, hak ekonominya dapat. Jadi memang meskipun belum semua platform ya, tapi kayak yang platform besar tuh kayak YouTube, TikTok itu kan sistemnya udah punya sendiri. Jadi online tuh mereka kayak pencipta lagu tuh langsung dapat haknya gitu, hak ekonominya. Berarti nilai plusnya itu adalah ketika lagu di cover, lagu itu bisa beli mulai sama cover. Betul. Punya siapa gitu. Jadi Iya. selama ini kita sering mendengar juga kan ada beberapa artis yang nggak terima lagunya di cover atau apa segala macam gitu. Artinya kembali ke diri masing-masing. Masing-masing. Ya, gitu. ya. Kalau sebetulnya kalau kayak beberapa kasus memang kan kayak kasus yang kemarin rame ya, yang kemarin heboh banget itu kan kasus kayak misalkan soal performing royalty ya. Royalty ya itu kan salah satunya kan sebetulnya itu kalau menurut gue, kalau gue itu sebetulnya salah satu pendukung pencipta lagu karena gue sendiri adalah pencipta lagu. Maksudnya gini, menurut gue pencipta lagu harus dapatkan hak ekonominya yang layak. Gue sangat setuju itu. Tapi memang aturan-aturan hukumnya kayak urusan misalkan performing royalty itu memang kan belum bagus tuh. Pencipta lagu cuma dapatnya share-nya kecil gitu. Nah itu yang harus diperjuangkan tuh. Tapi kalau misalkan kayak yang lain-lainnya kan udah bagus tuh, kayak mechanical udah bagus, advance royalty udah bagus. Cuman kan yang salah satunya yang itu kan belum tuh, yang itu yang harus diperjuangkan. Tapi kalau buat istilahnya sampai gimana? Misalkan melarang ya itu sih hak masing-masing ya. Tapi kalau menurut gue sih enggak ya, karena Kembali lagi pada aturan platform ya. Aturan harus memihak kepada pencipta lagu. Iya itu, jadi sebetulnya ya undang-undangnya sih yang harus dirubah sih, Iya. aturannya. Tapi kalau gue sih sebetulnya adalah gue sangat orang yang sangat mendukung pencipta lagu dapatkan haknya yang layak ya. Betul. Kang Reza, Kang Ari, ini salah satu fansnya The Groove nih. Namanya Halo, hai. Emik ini. Halo, Katanya ada yang mau Assalamualaikum. ditanyakan langsung. Waalaikumsalam. Selamat Hai. malam. Malam. Suaranya kayak tukang bakso ya bang. Salam kenal ya Bang Reza. Salam Enggak. kenal juga. Tapi memang kalau kita bicara pada masanya The Groove masih tampil di TV ya bang. Ogut itu paling suka lihat gaya kamu lah. Terima kasih. Cara berpakaiannya gitu kan, asik sekali. Style Ogut lebih suka karena kan ya maklum kita modelnya juga agak-agak mirip ya. Ya secara tampilannya Yeah, gitu. Suka yang aneh-aneh dikit lah. Cuman lebih ke apa ya? Terima kasih juga Abang sudah mau hadir di sini sama kawan. Sama-sama. Abang Vin juga terima kasih sudah diizinkan. Bang Faris, Bang Ari, salam kenal ya. Iya, halo. Mbak Dian, sehat-sehat. Terus ngapain lagi kita? Ogut ikut denger doang. Ogut nggak live nih, nongkrongin di sini aja loh. Iya. Ya kan? Apa Kan yang kita membuat kakak suka dengan The Groove nih kak? Materi-materi apa nih kak? Judul-judul lagu apa yang kakak ingat nih? kalau bicara lagu kan kita pada masanya The Groove itu Ogut masih di genre yang berbeda ya. Tapi ketika The Groove sedang tampil itu pasti Ogut cuma nikmatin ini goyangannya si Abang. Terus kalau dari secara kita lihat klip misalkan gitu kan satu sama lain personilnya kan kawin banget tuh. Ya kawin banget polanya gitu ya. Ogut suka banget itu ngeliatnya. Kayak kita diberi kalau dasarnya itu Ogut bukan musisi ya Bang. Jadi nggak pandai menyampaikan. Ogut Nggak penikmat. apa-apa. Kayak bahasa kamu di awal tadi dasarnya kita hobi mendengar ya. Ketika pada zaman The Groove keluar itu kan paling tenar itu apa waktu itu genrenya ya. Terus muncullah The Groove dengan warna yang berbeda. Itu kan jadi sorotan termasuk ya.
dengan Ogut yang pada saat itu belum apa-apa, nggak Karena pernah nyanyi juga. zaman dulu belum ada kompetitor tuh zaman dulu. Iya. Ya, The Groove ya. Karena lagi boomingnya pop sama rock tuh pada saat itu 90-an. Ini orang kalau ngelihat Kang Reza kayak gini, orang-orang lama yang ngelihat Kang Reza kayak gini, siapa ya? Itu kan biasanya khasnya kan dengan ini ya. Jambang. Iya. Jambang. Sekarang dikomplain. Sekarang dikomplain. Komplain istri sama anak. Ini nih, yang benar nih KM ini benar. Salah satu ciri khas di panggung seorang Kang Reza ini adalah apa ya? Nari-nari nakalnya tuh, dance nakalnya kijang, itu kaki kijang. itu kaki kijang ya itu dapat dari mana tuh Kang? Tapi ibunya ya, ibu tuh penari ya. Tapi saya nggak bisa nari. Tapi bisa sama dengan ritme musiknya gitu yang bisa ngikutin gitu gerak poster tersebut. Jadi awalnya sih karena kondisi ya, maksudnya kondisi itu dulu kan Kebutuhan. kebutuhan. Dulu kan awalnya gue genrenya kan rock gitu awalnya gitu kan rock. Kalau rock kan nggak perlu goyang lah, kita teriak-teriak gitu kan, rocker kan zaman dulu. Padahal Dengan band-band sebelumnya ya, U2 kemudian sempat bikin band grunge gitu kan. Nah pada saat masuk ke band The Groove dengan konsep yang dance, kemudian musiknya upbeat, disco dan lain sebagainya. Kalau nyanyi diem aja kan aneh justru. betul. Ya kan, maksudnya kayak Ya kan, Afgan gitu banyak ya. anak band ini kan walaupun kayak gitu kan biasanya cuma pegang mic doang gitu kan. Iya, Cool, cool. misalkan kalau bawain musik dengan musik yang upbeat, yang disco, kemudian kita diem gitu kan, kok aneh ya. Iya. Kemudian pada Betul. saat itu memang ada satu kejadian tuh, dalam arti kalau nggak tahu Ari ingat atau enggak tuh. Dulu tuh kita pernah manggung di salah satu event, spesial event lah, yang di-create sama salah satu koreografer, kemudian juga Mas Awi, tahu Ri? Ingat gak Ri? Awi Harsono. Nah dulu itu kan sempat dia bikin event, kemudian The Groove tampil pada saat itu udah dengan konsep acid jazz dan dance dan lain sebagainya lah. Mas Awi tuh dulu yang ngomong ke gue, Za, lu kalau bawain lagu kayak gini, musik kayak gini harus goyang, kata Awi. Kata Mas Awi tuh, lu harus sambil dance lah, soalnya nggak lucu lu musiknya upbeat tapi lu nyanyinya kayak rocker gitu, maksudnya yang kaku-kaku Iya. gitu ya. Kemudian gue mulai mikir, oh iya ya, memang harus menyesuaikan antara musik dan ini. Kemudian sempat diajarin tuh dulu, karena Mas Awi itu kan penari kan, koreografer dia. Pada saat diajarin tuh si Mas Awi tuh ngomel-ngomel karena kok gue ajarin gini jadinya lain gitu ya. Maksudnya tuh menurut dia gue nggak bisa nari, menurut dia, kata Mas Awi. Lu tuh diajarin tuh nggak bisa katanya, karena lu bukan penari, kata Mas Awi. Sampai Mas Awi, tapi dia yang ngebuka pikiran gue lah, yang dia ngomong, ya udah gini aja katanya, lu goyang aja sesuai yang lu rasain, maksudnya bahasa tubuh yang lu rasain pada saat nyanyi itu seperti apa, ya udah lepasin aja katanya. Akhirnya dari situ gue mulai berani gitu, dalam artian ya gue goyang menurut yang gue nyaman, gue enak, yang menurut gue ini asik nih, ya udah gue ikut goyang, mengikuti musik ya. iya ngikutin ya, karena kalau ngikutin gerakan nari bener ya gue nggak bisa sebetulnya. Jadi kalau bahasa kami dulu itu gini Bang, kalau ngeliat kamu nih, ini orang lucu banget nih, cimpring banget nih orang gitu kan, karena goyangannya kan tidak beraturan, tidak sesuai ritme. Bahasanya gini, cimpring itu dia selalu bergerak, tapi gerakannya itu tidak beraturan, tapi Iya, tidak pas beraturan. dengan temponya gitu, tapi pas Tidak dengan beraturan. ketukan musik, dan itu yang bikin menarik The Groove. Apa Mbak Dian? Ya acak. Iya, Iya, Aca. cuman ya apa yang dirasain aja gitu. Jadi kalau gue sih bilangnya kayak bahasa tubuh kali ya, maksudnya nggak lebih ke nari. Justru itu selling pointnya di situ. Iya, itu yang bikin mahal itu gerakan kamu sebenarnya Bang, dari The Groove Bang. Iya. Belum ada yang bisa niruin tuh, ada sih, tapi kok aneh ya orang lain niruin ya. Enggak lah, kamu kan sesuai dengan postur tinggi badan juga kan, dan kamu doang udah yang bisa. Kamu doang yang punya lah. Tapi kan kalau menurut gue kadang di satu band itu yang menjadi ukuran
Iya. Ariel kan gitu kan. Tapi kalau menurut gua The Group ini bukan cuma vokalnya saja. Betul. Semuanya. Hampir semua, genre betul. musiknya itu orang kenal. Itu yang menjadi nilai plus dari The Group. Itu kalau menurut gua ya. Coba kalau band-band yang atau mohon maaf kangen band kan, yang dikenal siapa? Andika. Itu aja. Cuman kalau The Group kalau menurut gua dia punya karakter sendiri. Jadi akhirnya bentuknya orang bukan cuma Iya. kenal sama ya vokalisnya aja, tapi semuanya mereka tahu. Ya karena The Groove itu kan sebetulnya brandnya ya kalau menurut gue yang dilihat ya. Jadi nggak sosok person to person gitu, enggak gitu kalau menurut gue. Jadi brandnya The Groove ya semua itu satu kesatuan di situ gitu kalau menurut gue. Nah, itu yang sangat luar biasa. Ya yang tadi kayak Ugut bilang, kawin gitu satu sama lain antara basis ini dan semuanya itu kawin, saling melengkapi. Itulah kerennya The Groove. Tapi keren lah, keren. Kang Reza, Iya. boleh nggak nih kalau misalnya Akang berkenan, kita pengen Akang nyanyi single Jangan Terbaru. Tanya. Boleh. Sekarang Sudah ready Kang ya? Boleh Kang? boleh. Gue lihat dulu ada orang nggak ada. Siap. Ayo. Jangan tanyakan mengapa dia ingin cara dia. Jangan tanyakan mengapa. Ikuti saja arahnya, jalani saja jalannya. Jangan tanyakan mengapa. Ya, itu jangan tanya. Sudah. Promonya kalau radio udah naik chart semua Kang ya? Tuh. Amin. Gak tahu ya, gue tidak memantau, tapi mudah-mudahan amin. Oh, mungkin lebih tahu Mas Aldi ya, Kak Aldi ya? Ya, Aldi mungkin lebih tahu. Gue enggak. Cuman suka ada sih Aldi share beberapa radio ke kita, tapi yang dia share nggak tahu ya, cuman beberapa. Oke, Kang, pasca pandemik nih Kang, pasca pandemik ini kita berbicara pengalaman nih Kang, pergeseran antara sebelum dan sesudah pandemik nih kan, kita banyak mengalami musisi-musisi ini penurunan namanya permintaan untuk off air, Ya. ya kan? Nah, kalau The Group sendiri ini seperti apa Kang? Apakah mengalami hal yang sama juga? Jujur sama sih, semua mengalami kondisi sama ya, Re. Semua juga seperti itu. Paling yang online adanya. Kayak dua. Sempat pas pandemi tahun kedua ya, tahun ketiga sempat kita Tahun banyak kedua udah permintaan. mulai ada online. Banyak permintaan online tuh. Online ya? Contohnya apa tuh kalau online Kang? Kayak live di YouTube seperti itu yang Jadi kayak event tapi online gitu. Oke. Untuk Misalkan produk, gitu. satu produk dia bikin acara, jadi kita performnya kayak syuting tuh, kayak syuting TV. Jadi kameranya banyak di studio dengan lampu segala macem, tapi penontonnya visual di rumah nonton. di rumah. Jadi nonton di YouTube gitu. Dan kita nggak bisa berinteraksi dong kayak kalau mereka langsung ya kayak off air. Ya interaksinya kayak gini, kita lihat komen-komen orang. Ya penonton. Masih kurang Kang ya sebagai Jadi performer misalkan kurang ya. Ya tapi kan ya jadi kayak acting ya, kayak syuting TV aja itu sih kalau pada saat itu. Jadi kita Kayak ada bacain. yang bilang, Kang, ya. Iya, paling yang komen-komen kan yang gue lagi goyang, gue lagi joget gitu apa. Jadi aneh ya Juga kita. sih yang waktu itu Zoom pakai Zooman atau pakai Oh iya sempat. Jadi di layar gede gitu nanti kita lihat ada berapa puluh gitu diganti-ganti nanti. Jadi penontonnya Cuma penontonnya dada-dada mukanya ditayangin di layar. Oh bisa tayang. Oh ya kalau Zoom ya, Zoom sih. secara eksklusif Ya, berarti ya. Ya modelan Zoom tapi banyak gitu. Jadi orang-orangnya ada tuh muka-mukanya. Tapi nggak merasa puas dong kan sebagai performer dengan online seperti itu.
Kalau gue sih lebih Atau kepada bisa beradaptasi gitu? iya adjust aja ya, menyesuaikan, karena pada saat itu kan tidak memungkinkan gue tampil off air ya, karena kan ada pelarangan itu kan Pandemi, betul. pada saat pandemi. Jadi kita berusaha adjust aja, menyesuaikan. Memang kondisinya pada saat itu bisanya begitu, kita sih ya bersyukur aja ada yang masih bisa minta online ya, manggung online ya. Betul. Memang situasi kondisinya memang mengharuskan begitu. The Group luar biasa sampai dengan sekarang masih Amin. Bener. jadi parameter Guys. semua musisi. Amin. Yang di bawah mungkin ada yang mau bertanya langsung, boleh di request ke atas ya. Oh, ini ada Kata Kaida, selamat malam. Oh, kenal nih gue. Kata Kaida. Apa kabar? Nah, itu. Nah, ini nih. Orang lama juga nih. Iya, orang lama. Reza, Hai, halo bro. Malo boto. Hai. Lagi bareng. Lagi di rumah. Gimana kabar, Za? Sehat, Za? Baik, alhamdulillah. Bikin nature ya, luar biasa. Makin tua bukan nature. Reza tuh Tapi dia awet muda loh. udah lama banget gue temenan sama Reza sih ya. Iya, tapi udah lama nggak ketemu nih. Udah lama banget nggak ketemu ya. Asli. Hmm. Ganteng dia. Iya loh. Makin ganteng lah. Amin. Alhamdulillah. Tapi beneran lebih fresh sekarang dulu fresh. Ya, ya. Mungkin waktu masih sama sering nongkrong, gue masih berewokan mungkin. Enggak, dulu masih single. Beliau mau masuk Atwell tuh, Eh dong, gas mau dong. ke TikTok. Tapi emang mau live lu, Za? Gimana? Emang mau live? Mau Gak live ngerti apa? dia mah. Oh, enggak. Live TikTok maksudnya, Kang. Oh. Katanya lu mau live TikTok aja. Oh, gue nggak ngerti. Gue TikTok, gue baru TikTok. Ajarin. Gue baru TikTok. Jangan kompor-komporin Faris. TikTok Mantan gaptek ya. gue. Ya, ada Emi, halo Emi. Hai, ada Ari Group. Ada Siap, halo abang. Iya. Sampai lupa ada yang nanya nih. Dia nyapa-nyapa. Kang Reza kan banyak nih musisi saat ini mencoba untuk live di TikTok nih. Karena Oh, iya, lagi iya. tren ini. Iya. Dan penghasilannya juga lumayan katanya. Oh iya. Sarana promosi juga. Oh. Karena iya betul, mendekatkan diri kita ke audiens juga Iya. gitu loh. Dan diri kita semakin dekat kepada Allah juga sebenarnya. Ini gimana nih, Kang Reza? Waduh Emi, thank you Emi. Kenapa? Menurut gue, Kun udah live. menurut gue ya. Lobo udah Oh, iya. live. Menurut gue ya bagus banget itu kan, bagus banget karena bisa menjadikan salah satu sarana media buat kita bisa tampil di depan umum juga ya, berinteraksi langsung dengan orang yang jauh juga bisa. Menurut gue bagus sih. Cuman karena gue memang belum ngerti sih, karena kan katanya bisa jadi duit juga dan lain sebagainya, itu kan memang bagus buat jadi sarana, salah satu pemasukan buat musisi juga tuh. Betul. Ya tapi yang pasti Media. harus ini dulu sih, harus paham dulu sih sebenarnya. Iya, karena harus bergantung kepada banyaknya Tapi ada followers keinginan, juga ya. Sebenarnya Belum sih, gue followers aja gue masih berapa biji. Gimana mau live? Postingan juga cuma satu. Postingan aja nggak pernah. Gimana mau live? udah 7.000. Oh dari akun The Groove ya? Oh ini dari The Groove. Kalau yang akun gue pribadi cuman berapa followersnya, nggak nyampe 20 orang. Oh iya sih. Kalau The Groove kan yang pegang manajemen ya. Kalau akun ini The Groove yang pegang dari manajemen. Kalau akun gue pribadi itu baru hitungan baru bentar banget masuk TikTok. Iya. Gue di Instagram sih udah lama, tapi kalau TikTok itu baru bikin. Pelajarin aja dulu ya, karena ketika kita musisi ya, dunia TikTok tuh bukan TikTok doang sih, tapi dunia live streaming itu kayak Iya betul. masuk ke hutan belantara lagi. Iya betul. Jadi kayak Betul.
pasti awal-awalnya pasti akan ngeraba dulu apalah. Lagi Ya kalau ngelihat dari berita-beritanya dan dari kita ngelihat sih, wah ini emang bagus banget sih sebetulnya. Iya, sebenarnya bagus banget. Yang penting sih apa ya? Jadi dia tuh dunia sendiri yang punya modelan orang-orangnya sendiri juga di dalamnya. Iya. Cuma satu hal yang pasti di sini adalah tadi gue juga baru ngobrol sama Lobo. Kalau di live streaming ini tuh kita bakal menemukan sifat-sifat asli orang di sini. Oh ya. Jadi Oh iya. yang misalkan kayak lu ketemu ini orang baik, benar-benar baik gitu. Terus ternyata pas live dia tetap sama gitu. Nah itu beneran baik memang gitu. Iya. Bodoh amat Eagle, mau anak Nah, terus kalau misal ada juga kadang-kadang misalkan lu ketemu temen lu yang asik nih sebenarnya gitu, pas nyampe di sini begini modelannya ya. Iya, pas di dunia virtual kok gitu ya bahasanya ya. Nah, jadi makanya banyak juga yang mental karena ngerasa kayak aduh gua kayaknya lebih enak dunia nyata aja lah gitu. Iya, karena memang gue tahu sih dunia virtual itu keras. Netizen itu sadis-sadis netizen itu. Netizennya sadis-sadis. Gue tahu sih. Fit aja tuh si Fit. Pernah ngalamin itu kan? Oh enggak. Jadi mulutnya cabai rawit gitu. Kalau cabai rawit enggak, masih sopan-sopan sih. Tapi kalau kita ngelihat kasus orang lain kan, waduh gila ya, parah banget. Iya. Si Fit aja dia sebelum live itu dia rambutnya pendek. Ya. Sekarang udah kayak gitu tuh kan. Emang netizen itu juara itu. Betul. Aku lupa cukur rambut, Kak. Iya. Belum dapat saweran dari Hatwell soalnya. Iya. Lantas langsung ya Pak ya. Jangan kayak orang susah, Fit. Jadi, susah. Enggak Ini beneran bercanda, susah Pak. loh. Jadi gini, Kang Reza nih sama Iya. Kang Arik. Ari. Saya bisa ada sampai sejauh ini buat podcast di TikTok nih saya banyak belajar dari Takaida. Dia banyak jadi teman saya sharing gitu kan karena memang teman lama juga. Dan atas bergabungnya saya dengan keluarga besar Hatwell lah sehingga saya punya keberanian untuk memulai. Yaitu keluarga besar kami ini diketuain oleh Takaida. Oh, oke. Apa tadi? Hardwell. Hatwell. Jadi selain kita itu agency dan keluarga, family namanya ya, kita juga banyak wawasan juga mengenai equipment untuk streaming, untuk recording gitu kan, karena emang nge-branding dengan yang namanya agency family ini dengan produknya Takaida gitu. Kan. Jadi kita saling support lah gitu, secara wawasan dan equipment. Siap. Santan ya, saya. Santan memang. Santan ya? Santan, udah cukup bisa lah. Ya nggak apa-apa. Berarti kan biasa gua ditinggal diminta alamat, dikirim tuh. Iya. Tapi gua tadi niatnya cuma pengen negor Reza doang karena gua lagi sama Lobo. Pengen ngobrol dulu. Ja, sehat-sehat ya, Ja. Alhamdulillah sehat. Apa kabar juga? Salam buat Nyonya. Siap. Siap, sehat-sehat terus. Sehat-sehat semuanya ya. Sama-sama, thank you. Sudah mampir. Siap, thank you. Waalaikumsalam. Ya, Kang Reza sama Kang Ari. Ini sudah gak kerasa kita udah hampir 2 jam juga. Siap. Kita sih pengen banget lama-lama untuk berbicara, ngobrol. Mungkin kita bisa lanjut di Kopi Darat kali ya, atau ketemu di darat sambil kita ngobrol-ngobrol masalah musik gitu kan. Amin. Terima kasih banget ini udah menyediakan waktu untuk Rabu tengah malam ini di tengah-tengah kesibukannya kalian. Kami selalu akan support materi-materi dari The Group. Thank untuk you. single-singlenya, untuk kedepannya juga kita akan selalu
dukung dan kita doakan yang terbaik buat The Groove. Kang Ari juga sehat selalu. Makasih. Kang Ari sama Kang Reza juga sehat selalu. Kang, ini apa nih pesan-pesan Akang berdua satu-satu ya tentunya berbicara nanti untuk musik Indonesia, untuk harapan Akang ke depannya. Ari dulu. Apa tadi, sorry Ya, Pesan. untuk musik Indonesia nih. pesan untuk musik Indonesia maksudnya. Iya. Perkembangan. Harapan Akang untuk perkembangannya ke depan ini seperti apa? Ya semoga lebih baik aja. Jadi kalau saya sih lebih, karena yang isu-isu kemarin itu tentang apa, Regulasi lah. cipta regulasi itu undang-undang Bisa lebih baik. lebih cepat, lebih baik diberesinnya gitu, supaya kita juga sebagai musisi juga bergeraknya bisa lebih enak gitu kan, bisa lebih leluasa. Terus kemudian juga yang buat penciptanya kayak Reza juga dapat hak yang lebih baik lagi gitu. Amin. Terus jangan menyerah buat para pemula ataupun siapapun, seperti yang tadi Mas Reza bilang itu, jangan putus asa, terus aja maju, Konsisten. juga ada waktunya. Siap. Reza apa? Saya lebih bijaksana, biasanya dia rambutnya putih soalnya. Halus ya Bang Ari ya. Kalau saya sih dengan perkembangan era teknologi, perkembangan zaman yang semakin maju ini, kemudian sekarang juga dunia musik, dunia hiburan udah worldwide gitu ya, maksudnya udah skala kita bisa menjangkau semua orang di seluruh dunia dengan bantuan teknologi sosial media dan segala macam. Maksud gue dengan kemampuan musisi-musisi Indonesia, kemudian secara produksi juga kita punya kemampuan yang udah sangat bisa setara dengan musisi luar ya. Maksud gue pengennya sih musik Indonesia bisa jauh lebih berkembang lagi, bisa menembus dunia internasional gitu. Meskipun kita udah ada beberapa yang bisa tembus, tapi bisa lebih banyak lagi. Bisa mudah-mudahan musik Indonesia bisa jadi barometer kayak K-pop gitu kan, itu bisa jadi barometer. Mudah-mudahan bisa lebih go internasional dan bisa jadi barometer, karena secara kemampuan dan kreativitas sih kita udah banyak dan udah sangat bagus-bagus ya, terutama yang muda-muda ya. Ya. Tinggal ininya aja, mungkin kesempatannya mungkin. Ya. Oke, mungkin Dian ada mau ditambahin seperti apa nih untuk harapan kita, doa terbaik kita untuk The Groove? Always the best for The Groove, karena Thank you. basically dari gua muda udah gua The Groover emang. Makanya tadi Aduh, gua tahu makasih. banget serius gua tahu perjalanan Groove dari zero become a hero ya. Jadi pesannya cuma gini doang deh buat The Groove. Tetap menjadi legend. Thank you, amin, Love The Groove. Terima kasih. Bro Faris, Untuk The Group ya, Kang Reza, Kang Ari, harapan tetaplah menjadi barometer musisi-musisi baru. Amin. Jadi ya saya ini juga masih belajar juga. Intinya terima kasih juga untuk Kang Reza sama Kang Ari. Karena Siap. ini banyak banget pembelajaran yang sangat berharga bagi gua pribadi. Intinya Benar. untuk The Group tetap berkarya, tetap selalu didengar oleh para pendengarnya. Amin. Thank you. Thank you. nah ini Kak ini kan udah langsung ketemu nih hari ini. Iya, kalau Ogut sih untuk kawan-kawan ya, yang pastinya yang paling nyata dilihat itu kan Bang Reza ya, ikonnya ya. Tetap kece Bang, tetap etnik, tetap unik ya kan, tetap sajiin secara karyanya itu yang memang beda sama kawan-kawan yang sudah ada, supaya kita tetap di sini nyantel sampai tua ya kan. The Groove ini memang kece gitu, asik. Ini gaya Ogut ya Bang. Terima kasih. Siap. Thank you, Baby. Thank you, makasih. Terima kasih Kang Reza. Sama-sama. Kang Sama-sama. Erik. Thank you ya. Terima kasih.
kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Siap, Amin, makasih sehat-sehat. banyak. Amin. Tur nuhun, Amin. tur nuhun. Sami-sami. Salam musik Siap. Indonesia, jaya musik Siap. Indonesia. Nuhun Kang. Ya, Terima kasih makasih semuanya juga yang sudah udah hadir. nonton. Makasih. Betul. Sampai ketemu ya. Sehat. Ya. Amin, amin, amin. Terus kalau mau Assalamualaikum. udahan gimana, pencet apa ya? Assalamualaikum. Kalau Pak aku turunin, Kak. Aku turunin. Siap, Kang siap, Erik, siap. aku Ya, siap. turunin. Ya, dah. Ya, dadah.